Saya seorang kuadriliuner. Bab 101-125. Amelia, aku dengan tulus ingin memberikan ini padamu. Jangan merasa tertekan. Amelia, aku juga. Keduanya dengan cepat menjawab. Dengarkan aku mengundangmu ke sini untuk tidak menerima hadiahmu. Saya hanya ingin berterima kasih atas perhatian Anda. Pada saat yang sama, saya ingin memberitahu Anda bahwa saya sudah memiliki seseorang yang saya sukai. Jadi tolong, jangan kirimi saya hadiah lagi. Kita hanya bisa menjadi teman biasa, oke? Amelia mengumpulkan keberanian dan berkata. Ini adalah ide yang dia dapatkan setelah berpikir panjang dan keras tentang hal itu. Setelah masalah seputar peringkat, David, Leo, dan Jacob memberinya hadiah senilai lebih dari 10 juta. Dia mendapat sekitar 7 juta dari jatahnya. Jadi, dia membawa pulang uang itu dan membeli rumah baru untuk keluarganya. Kemudian, dia membeli mobil untuk orang tuanya dan memberi mereka masing-masing 1 juta. Dia memiliki 3 juta yang tersisa sekarang. Keinginan awalnya adalah untuk memberi orang tuanya kehidupan yang lebih baik, tetapi dia tidak menyangka bahwa itu akan menjadi kenyataan begitu cepat. Sekarang, dia tidak memiliki banyak keinginan untuk uang lagi dan dia tidak ingin terjebak di antara Leo dan Jacob. Jika Anda bermain api, Anda akhirnya akan terbakar. Dia takut mereka akan sadar suatu hari dan membalas dendam padanya. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang gadis dari keluarga biasa. Jika mereka benar-benar bersikap kasar padanya, dia tidak akan bisa menerimanya. Jadi, dia menggunakan hari ulang tahunnya sebagai kesempatan untuk menjelaskan semuanya kepada mereka. Pada saat yang sama, dia juga menunjukkan kepada David bahwa dia adalah orang yang dia sukai. Amelia, kamu bercanda, kan? Leo bertanya, sedikit bingung. Amelia, jangan bercanda seperti itu. Hatiku yang lemah tidak akan bisa menerima pukulan yang begitu besar, kata Jacob. Jelas bahwa mereka tidak dapat menerima kebenaran ini. Orang-orang di sekitar mereka tercengang. Amelia menolak hadiah Jacob dan Leo yang bernilai ratusan ribu, dan dia bahkan ingin membuat batasan dengan mereka. Apakah ada yang tidak beres dengan kepala Amelia? Begitu banyak gadis di kampus yang iri padanya karena memiliki 2 pelindung yang mengejarnya. Saya tidak bercanda. Aku serius. Bisakah kita menjadi teman biasa saja? Tanya Amel lembut. Leo dan Jacob saling berpandangan. Mereka bisa melihat tatapan tidak yakin di mata satu sama lain. Karena Amelia mengatakan ini di depan begitu banyak orang, mereka cukup yakin dia tidak bercanda. Sekarang, mereka akhirnya mengerti. Itu hanya opsi mundur dan SIM. Mereka telah begitu lama mencari Amelia, tetapi orang lain selangkah lebih maju dari mereka. Yakub tidak merasa seburuk itu. Lagi pula, dia selalu berada di pihak yang tidak menguntungkan dalam pertarungan dengan Leo ini, jadi dia tidak menghabiskan terlalu banyak uang untuknya. Sebaliknya, Leo berbeda. Dia menghabiskan jutaan untuknya, dan sekarang, uang itu akan sia-sia. Leo marah dan fitur wajahnya bahkan sedikit berkerut sekarang. Amelia, katakan padaku, siapa pria itu? Aku akan membunuhnya, kata Leo dengan marah. Leo, bisakah kamu tidak melakukan ini? Kita bisa berteman baik, pinta Amelia. Dia khawatir Leo akan menjeratnya dan menolak untuk menyerah. Ditambah lagi, dia tahu dia salah. Dia menghabiskan begitu banyak uang untuknya dan sekarang dia ingin mencampakkannya. Amelia, jangan coba-coba mengacaukan ini. Biarkan saya memberitahu Anda, saya telah menghabiskan begitu banyak uang untuk Anda dan sekarang Anda ingin mengusir saya. Bahkan tidak memikirkannya. Apa yang harus saya lakukan agar Anda meninggalkan saya sendiri? Tanya Amelia. Tentu saja, aku bisa meninggalkanmu sendirian. Aku akan meninggalkanmu sendirian jika kamu tinggal bersamaku selama sebulan. Tidak mungkin. Amelia menjawab tanpa memikirkannya. Yah, tidak ada yang bisa dikatakan kalau begitu. Biarkan saya memberitahu Anda, Amelia Han, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri dari saya di River City. Aku akan memilikimu. Saya, Leo Tate, tidak pernah gagal mendapatkan wanita manapun, kata Leo agresif kepada Amelia, fitur wajahnya sangat bengkok. Karena mereka sedang jatuh cinta sekarang, Leo berhenti berpura-pura dan segera menunjukkan dirinya yang sebenarnya. Gerakan mengungkap kekerasan seksual demi menghapuskannya. Amelia, jangan salahkan kami karena kamu ingin begitu kejam. Saya juga menghabiskan banyak uang untuk Anda. Jika Anda ingin menyingkirkan saya, Anda harus tinggal bersama saya selama setengah bulan juga. Jika tidak, saya akan bekerja dengan Old Chap di sini untuk membuat hidup Anda seperti neraka di River City, jawab Jacob. Bab 102. Amelia berdiri tak berdaya terpaku di tempat. Dia tahu bahwa masalah ini tidak akan diselesaikan dengan mudah, tetapi dia tidak berpikir bahwa Leo dan Jacob akan mengatakan hal seperti itu. Semua orang di sekitar mereka mulai merasa ada yang tidak beres. Mereka semua adalah teman Amelia jadi, tentu saja, mereka berpihak pada Amelia. Leo, Jacob, apa yang kamu coba lakukan? Biarkan saya memberitahu Anda, jangan mencoba sesuatu yang lucu. Jika tidak, kami akan memanggil polisi, kata salah satu teman sekamar Amelia. Ya, jangan mencoba melakukan sesuatu yang lucu.
Kami bahkan akan melaporkan Anda ke universitas, dan Anda akan dikeluarkan, salah satu dari mereka menimpali. Persetan, ini tidak ada hubungannya denganmu. Jika tidak, aku akan mengacaukan hidupmu juga. Leo meraung ke gadis-gadis yang baru saja berbicara. Gadis itu terkejut. Dia tidak berharap Leo berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Leo dan Jacob adalah anak-anak dari keluarga kaya lokal di River City. Amelia mulai terisak. Bagaimanapun, dia adalah seorang gadis, jadi tentu saja, dia tidak bisa menahan air matanya setelah diancam seperti ini. Amelia, tidak ada gunanya menangis. Jika Anda ingin menyelesaikan ini, Anda harus tinggal bersama kami selama 1,5 bulan. Setelah itu, kami berjanji tidak akan mengganggu Anda lagi. Jika tidak, kami akan membuat hidup Anda sangat sulit di River City. Pikirkan tentang itu, Leo terus mengancam. Amelia memandang David sambil menangis. Saat ini, David adalah satu-satunya orang yang bisa membantunya. Dia mengerti siapa David, bos rahasia Hotel Daun Emas bukanlah orang biasa. Paling tidak, latar belakang keluarga Jacob dan Leo tidak akan mampu bersaing dengannya. David tidak bisa melihat ini lagi. Teman-teman, bukankah terlalu berlebihan untuk mengancam seorang gadis seperti ini? David berkata dengan lemah di satu sisi. Kedua orang ini membuatnya mengingat pertemuan sepupunya Lily di Lake City. Jika tidak ada yang membantu Amelia hari ini, sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi padanya. David, ini bukan urusanmu. Lebih baik jika Anda diam. Kamu tidak bisa menjadi pahlawan yang menyelamatkan gadis itu dalam kesusahan, kata Leo kepada David. Aku mungkin bukan pahlawan, tapi aku tidak bisa menonton ini lagi. Terus, apa yang bisa kau lakukan? Leo bertanya dengan sinis. Ketika David hendak berbicara, pintu kamar pribadi didorong sedikit terbuka. Sebuah kepala muncul dan mengamati situasi di ruang pribadi. Ketika dia melihat David, dia mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Ini dia, Dev. Aku melihat mobilmu di luar jadi aku tahu kamu pasti ada di sini. Saya akhirnya menemukan Anda setelah pergi ke begitu banyak kamar pribadi. Seorang berandalan dengan afro, anting-anting besar, dan riasan tebal masuk dan berkata. Di belakangnya ada 5 hingga 6 orang dengan gaya berpakaian yang sama. Mereka tampak seperti berusia sekitar 16 atau 17 tahun. Sandy, ini siapa? Kenapa kau mencarinya? Orang-orang di belakang Sandy bertanya. Ini adalah saudara saya, jawab Sandy. Saudaramu, kenapa aku tidak tahu kalau kamu punya saudara seperti ini? Kamu tidak mengenalnya, tapi dia seperti saudara bagiku. Mereka berdua masih berbicara. Leo tidak tahan dengan ini. Dia masih marah ketika para berandalan itu muncul. Dari mana anak-anak bodoh ini berasal? Siapa bilang kamu bisa masuk? Keluar sekarang, teriak Leo. Sandy bingung dan dia menggunakan jari telunjuknya untuk menunjuk hidungnya. Kemudian, dia bertanya, apakah kamu berbicara tentang aku? Siapa lagi kalau bukan kamu? Keluar sekarang. Jika tidak, saya akan memberi Anda pelajaran atas nama orang dewasa di keluarga Anda. Kau tidak tahu siapa aku? Sandy bertanya dengan rasa ingin tahu. Siapa kamu? Kenapa aku harus mengenalmu? Jika saya mengenal seseorang seperti Anda, saya akan memukuli Anda sejak lama. Lihat dirimu, kamu masih sangat muda tapi pakaian apa itu? Anda terlihat seperti preman. Bagaimana orang tua Anda mendidik Anda? Atau mungkin Anda memiliki orang tua, tetapi mereka tidak punya waktu untuk mendidik Anda. Leo bertanya dengan sinis. Sandy memandang David dan bertanya, Dev, apakah ini temanmu? Tidak, David memberikan jawaban satu kata. Itu mudah kalau begitu, kata Sandy. Kemudian, dia bertanya kepada Leo, kamu sangat F***. Fantastis. Siapa namamu? Sandy ingin mengatakan bahwa Leo sangat buruk, tetapi karena David ada di sini, dia mengubah pilihan kata-katanya. Apa nama saya? Anda tidak layak untuk mengetahuinya. Aku belum menanyakan namamu. Apa nama saya? Ayo, salah satu dari kalian, beritahu dia, kata Sandy. Seseorang berjalan keluar dari belakang Sandy dan menunjuk ke arahnya. Kemudian, dia berkata, namanya Sandy Luther, putri kedua dari keluarga Luther di River City. Apakah Anda tahu keluarga River City Luther? Saya pikir hanya ada satu keluarga Luther di River City. Setelah orang itu selesai berbicara, dia kembali ke posisi semula dan terus menatap Leo dengan ejekan. Beraninya dia memarahi putri kedua keluarga Luther. Ini akan bagus. Sandy Luther. Putri kedua dari keluarga Luther. Jacob bisa merasakan otaknya berdengung. Dia adalah orang pertama yang sadar. Awalnya, dia berpihak pada Leo, tetapi sekarang, dia mundur beberapa langkah dan berdiri bersama orang banyak lainnya. Leo ingin mati, tetapi dia tidak melakukannya. Kehadiran seperti apa keluarga Luther River City? Mereka adalah keluarga kaya teratas di River City. Keluarga Yakub tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan keluarga Luther. Dia mendengar bahwa ada putri kedua dari keluarga Luther River City dan dia adalah iblis dalam bentuk manusia. Jadi, berandalan di depannya ini pasti dia. Saat ini, dia masih merasa takut. Baru saja, dia hampir berbicara untuk Leo.
Jika dia melakukan itu, maka dia bahkan tidak akan tahu bagaimana dia mati. Baru saja, Leo masih sedikit bingung. Kemudian, secara bertahap, teror, ketakutan, dan ketakutan muncul di wajahnya yang tenang. Putri kedua dari keluarga Luther River City. Bukankah dia iblis legendaris dalam bentuk manusia di River City? Apa yang baru saja dia katakan? Dia ingin memberinya pelajaran atas nama keluarganya. Dia bahkan mengatakan dia punya orang tua, tetapi mereka tidak punya waktu untuk mendidiknya. Leo segera merasakan tekanan darahnya meningkat dan mulai pusing. Kenapa kamu tidak berbicara sekarang? Apakah Anda tidak ingin memberi saya pelajaran atas nama orang tua saya? Anda bahkan mengatakan orang tua saya tidak punya waktu untuk mendidik saya, kan? Tanya Sandy. Leo sangat ketakutan sehingga dia berlutut di lantai. Saat dia bersujud padanya, dia tergagap, Nona Luther, maafkan aku. Saya telah gagal untuk mengenali Anda dan saya telah menyinggung Anda. Tolong jangan membungkuk ke level saya dan menyimpan keluhan terhadap saya. Tolong luangkan aku. Petik 2. Bukankah kamu cukup tinggi dan perkasa barusan? Kenapa kamu tidak bisa berbicara dengan jelas sekarang? Adegan ini membingungkan orang-orang di ruangan itu yang tidak tahu apa yang sedang terjadi. Baru saja, Leo cukup mengesankan, jadi mengapa dia berlutut di tanah dalam sekejap mata? Siapa gadis kecil di depan mereka? Mengapa namanya sangat menakutkan Leo? Juga, apakah gadis kecil itu baru saja memanggil David kakaknya? Bab 103. Semua orang yang hadir terkejut ketika mereka melihat berandalan berpakaian aneh ini. Namanya saja bisa membuat Leo sangat takut, jadi dia harus menjadi seseorang yang luar biasa. Dev, siapa namanya? Tanya Sandy kepada David. Namanya Leo Tate. Saya pikir keluarganya ada di River City. Dia cukup hebat dan dia benar-benar anak dari keluarga kaya. David tersenyum dan menjawab. Leo menyinggung Sandy sehingga dia tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Hidup Leo telah berakhir. Anak dari keluarga kaya? Tanya Sandy penasaran. Kemudian, dia menoleh untuk bertanya kepada teman-temannya di belakangnya, apakah kamu mengenal seseorang dengan Tate sebagai nama belakang mereka di dalam lingkaran? Tidak. Tidak. Saya tidak. Tidak pernah mendengar tentang mereka. Para berandalan lainnya menggelengkan kepala dan menjawab. Sandy memandang Leo dan berkata, kamu bahkan tidak berada di lingkaran River City, jadi anak kaya macam apa kamu? Leo berlutut di tanah dan dengan cepat menjawab, kamu benar. Nona Luther, Anda benar. Saya bukan anak dari keluarga kaya, saya hanya orang biasa. Tolong jadilah orang yang lebih besar dan lepaskan aku. Melupakanmu. Apakah Anda tahu bahwa saya belum pernah berbicara seperti itu sepanjang hidup saya? Dan Anda bahkan ingin memberi saya pelajaran atas nama orang tua saya. Anda bahkan mengatakan orang tua saya tidak punya waktu untuk mendidik saya dan Anda meminta saya untuk pergi. Kakek, orang tua, dan bahkan kakak saya tidak pernah mengatakan hal seperti itu kepada saya, kata Sandy dengan marah. Ini adalah kesalahanku. Saya tidak berpikir sebelum saya berbicara. Saya minta maaf. Leo mulai menamparkan dirinya sendiri saat mengatakan itu. Dia benar-benar ketakutan sekarang. Jika keluarga Luther mulai menargetkan keluarga mereka di River City, maka hidupnya akan berakhir. Mereka bisa membuat keluarganya bangkrut kapan saja dan semua yang dia banggakan akan hilang seperti asap ditiup angin. Sementara itu, Amelia berhenti menangis. Dia melihat pemandangan ini dengan terkejut dan kemudian, dia melihat ke arah Sandy. Dan Daud. Dia tahu krisisnya hari ini pada dasarnya teratasi. Leo menyinggung seseorang yang penting, dan dia bahkan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri lagi, jadi bagaimana dia punya waktu untuk memperhatikannya. Namun, sayang sekali Yakub lolos begitu saja. Yakub diam-diam menyeka keringat dingin di dahinya. Itu terlalu dekat. Dia hampir mendapat masalah dengan Leo. Untungnya, dia bereaksi cukup cepat. Meskipun Leo berlutut sambil menamparkan dirinya sendiri, dia tidak mengurangi kemarahan Sandy sama sekali. Gadis, pergi dan tangkap dia. Sandy naik untuk memukul Leo bersama teman-temannya. Mereka mulai menendang dan meninju Leo begitu mereka menangkapnya. Leo hanya bisa menderita melalui pukulan itu. Dia bahkan tidak berani menghindar, apalagi melawan. Namun, Sandy dan teman-temannya adalah perempuan, dan mereka masih muda, sehingga mereka tidak memiliki banyak kekuatan. Jadi, mereka tidak menyebabkan terlalu banyak kerusakan saat menyerang Leo. Namun, Leo berteriak setragis mungkin. Dia ingin membuat gadis-gadis ini merasa kasihan padanya setelah mereka selesai dengan dia sehingga mereka akan membiarkan dia pergi. Setelah memukulnya beberapa saat, tangan Sandy terasa sakit. Namun, dia masih belum puas, jadi dia melihat sekelilingnya. Kemudian, dia berjalan ke meja di tengah ruangan dan mengambil botol bir sebelum berjalan kembali. Ketika dia akan menghancurkan botol di kepala Leo, David menghentikannya. Berhenti. Sandy, apa yang kamu lakukan? Teriak David. Botol itu berisi bir dan gelasnya tebal. Jika dia menghancurkan botol ini di kepalanya, Leo akan setengah mati. Jika Sandy berani melakukan ini di usia yang begitu muda, apa yang akan dia lakukan di masa depan?
Dia seharusnya memukul Leo beberapa kali untuk melampiaskan, dan hanya itu. Jika dia ingin mengambil darah, maka itu akan terlalu banyak. Sandy akan melakukan itu. Ketika dia mendengar David berteriak padanya, Sandy tidak punya pilihan selain berhenti. Dia berbalik dan berkata, kepada David, Dev, dia baru saja memarahiku. Aku ingin memukulnya. Bab 104. Kamu ingin menghancurkan botol bir di kepalanya hanya karena dia memarahimu. Apakah Anda tahu apa yang akan terjadi jika Anda melakukan itu? Terkadang, Anda tidak harus menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah. Letakkan botolnya sekarang. Oh, Sandy meletakkan botol itu dengan enggan. Juga, jangan datang ke tempat seperti ini selama jam sekolah. Lihat kamu, apakah Anda bahkan terlihat seperti seorang siswa? Saya melihat Anda berpakaian seperti ini lain kali, saya akan memberi Anda pelajaran atas nama saudara Anda. David merasa tidak nyaman melihat pakaian Sandy. Dia adalah seorang siswa namun dia selalu berpakaian seperti ini. Itu adalah pemandangan yang menyakitkan. Jika saudara perempuannya seperti ini, dia akan memberinya pelajaran sejak dini. Dia bertanya-tanya bagaimana Charles bisa membiarkannya begitu saja. Setelah David mengatakan itu, semua orang di tempat kejadian memandangnya dengan kaget dan takjub. Leo masih berlutut di tanah setelah dia mengatakan dia ingin mengajar Sandy atas nama orang tuanya. Dan barusan, David berkata dia akan memberi Sandy pelajaran atas nama kakaknya. Bahkan teman-teman Sandy memandang David dengan jijik. Mengapa begitu banyak orang ingin memberi Sandy pelajaran hari ini? Mereka sedang menunggu Sandy meledakkan gasket. Namun, Sandy hanya menundukkan kepalanya dan berkata dengan nada sedih, "Oh, aku mengerti, Dev." Pada saat ini, semua ekspresi mereka berubah dari ejekan menjadi kaget. Kapan Sandy, iblis dalam bentuk manusia dari keluarga Luther, menjadi gadis yang baik? Sandy bahkan tidak pernah mematuhi siapapun di keluarganya. Meskipun Sandy terdengar sedikit sedih sekarang, dia merasa bahagia di dalam. Sejak David muncul di sebelahnya dan menggunakan jari-jarinya untuk menghentikan pedang Zakari yang akan menusuk jantungnya, tempat David di hatinya telah meningkat pesat. David bahkan melampaui posisi kakaknya Charles di hatinya sekarang. Sosok yang tiba-tiba muncul saat kamu merasa putus asa biasanya akan menjadi sosok yang paling mudah kamu ingat. Terlebih lagi, sebagai anggota SCC, dia secara alami mengetahui bobot 8 petarung hebat di fraksi T, dan menyadari bahwa bahkan kakaknya Charles bukanlah lawan mereka. Karena David bisa mengalahkan Zakari, maka dia benar-benar orang yang kuat. Dia, Sandy Luther, menyembah orang-orang yang berkuasa. Ini adalah orang yang kuat yang menyelamatkan hidupnya sebelumnya. Jadi, dia merasa senang ketika David mengatakan itu padanya karena itu berarti David peduli padanya. Lalu, Sandy bertanya, Dev, bisakah aku datang saat liburan? Ya, Anda bisa, tetapi Anda harus menyingkirkan afro, anting-anting raksasa, dan juga riasan tebal di wajah Anda. Anda seorang siswa, jadi Anda harus terlihat seperti itu. Petik 2. Baik-baik saja maka. Benar, Dev, kapan kamu bebas? Kakekku bilang dia ingin bertemu denganmu dan terima kasih. David memikirkannya dan berkata, mungkin tidak minggu ini, tetapi saya akan menelepon saudara Anda ketika saya punya waktu. Dia masih harus menunjukkan rasa hormat kepada keluarga Luther, tetapi dia hanya bisa menunggu sampai minggu depan. Baiklah, Dev, kita pergi sekarang. Sandy mengumpulkan teman-temannya dan bersiap untuk pergi. Namun, sebelum dia pergi, dia berkata kepada Leo, Leo Tate, kan? Aku ingat kamu sekarang. Saya harap Anda masih bisa menjadi anak dari keluarga kaya besok. Petik 2. Setelah Leo mendengar itu, dia ambruk ke tanah karena ketakutan. Oh tidak, semuanya hilang sekarang. Begitu dia berhasil membuat marah keluarga Luther, bagaimana keluarganya akan terus tinggal di River City? Dia tidak berani membayangkan kehidupan seperti apa yang akan menantinya begitu keluarganya bangkrut. Bab 105. Sandy pergi bersama teman-temannya. Sekarang, hanya orang-orang yang makan malam bersama sebelumnya yang tersisa di ruangan itu. Leo duduk lemas di tanah dengan mata tak bernyawa. Yakub diam-diam merasa beruntung. Sementara itu, Amelia menatap David dengan binar di matanya. Tidak hanya Amelia, gadis-gadis lain di ruangan itu juga memiliki tatapan yang sama. Mereka tidak menyangka David akan menjadi orang yang hebat. Dia sangat tertutup tentang ini. David merasa canggung ketika orang-orang itu menatapnya dengan mata lapar. Amelia, aku harus pergi sekarang. Anda harus terus bersenang-senang, kata David. Ketika Amelia mendengar bahwa David akan pergi, dia tidak mengizinkannya. Dia berjalan untuk memeluk lengan David dan berkata, David, kamu tidak boleh pergi. Hari ini adalah hari ulang tahunku dan kamu belum memberiku hadiah. Amelia memegang lengan David dan dia merasa canggung. Dia bisa merasakan kelembutan Amelia dan dia ingin melepaskan diri dari cengkeramannya. Namun, Amelia memeluknya sangat erat dan tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Amelia, bolehkah aku memberimu hadiah di lain hari? Aku benar-benar tidak tahu bahwa hari ini adalah hari ulang tahunmu.
Tidak, kamu harus memberikannya hari ini, kata Amelia sambil memegang lengan David dengan erat. Dia bahkan dengan sengaja menyentuhkan lengan David ke dadanya yang besar saat dia memegangnya, menyebabkan wajah David memerah. Meskipun dia telah berkencan dengan Sarah selama beberapa tahun, dia masih perawan. Jadi bagaimana dia bisa menahan godaan gadis seperti Amelia? Beberapa gadis pemberani menghampiri David dan mulai menariknya. Mereka semua ingin menjalin hubungan dengan David. Pada akhirnya, David tidak punya pilihan selain setuju untuk tidak pergi untuk sementara waktu. Karena Leo masih di kamar, mereka beralih ke kamar lain dan terus bersenang-senang. Jacob dan yang lainnya tidak berani pergi. Yakub sedikit takut ketika dia melihat David dan dia hanya ingin pergi secepat mungkin jika dia berakhir seperti Leo. Pesta mereka baru berakhir ketika sekitar tengah malam. Ketika Amelia akan membayar, dia diberitahu bahwa semua pengeluaran David di Fuller Golden Sands akan dibebaskan. Semua orang berseru kagum lagi. David terlalu misterius. Bagaimana mereka tidak pernah menyadari bahwa dia adalah orang yang hebat? David, di mana kamu tinggal? Tanya Amelia saat mereka berjalan ke pintu masuk Fuller Golden Sands. Saya tinggal di pinggiran kota, jawab David. David, bukankah kamu mengemudi di sini? Bisakah kamu mengantar kami? Kata salah satu gadis itu. Ya, antar kami kembali ke kampus. Ini sudah sangat larut dan sangat berbahaya bagi kita untuk memanggil mobil ke rumah, gadis lain menimpali. Mobilku tidak bisa memuat banyak orang, jawab David. Ada lebih dari 10 gadis yang tersisa dan, memang, mereka tidak semua bisa masuk ke dalam mobil David. Hanya satu dari mereka yang bisa masuk. Kita bisa memeras, atau Anda bisa melakukan 2 perjalanan. Jika tidak, bagaimana kita akan kembali selarut ini? Petik 2. Ya. Ketika mereka berjalan ke Bugatti Veyron milik David, David menepuk-nepuk mobil dan berkata, ini mobil saya. Jika saya harus mengemudikan Anda semua, saya harus melakukan 10 perjalanan. Petik 2. Ketika gadis-gadis itu melihat Bugatti Veyron yang mencolok, mereka linglung. Cantik sekali. Memang, wanita tidak bisa menolak mobil super mewah seperti ini. Wow, David, apakah ini mobilmu? Sangat cantik. Ini mobil yang luar biasa. Mobil Leo dan Jacob sangat murah. Mobil apa ini? Pergi mencarinya. Bab 106. Bagaimanapun, mobil sport edisi terbatas internasional seperti Bugatti Veyron memang cukup mengejutkan. Semua orang mengeluarkan ponsel mereka dan mulai mencarinya. Wow, itu Bugatti Veyron edisi terbatas. Harga resminya adalah 60 juta. Seorang gadis tergagap saat membacakan harganya. 60 juta adalah nilai astronomis bagi para siswa ini. Bahkan anak dari keluarga kaya seperti Jacob dan Leo hanya bisa bermimpi memiliki mobil sport seharga 60 juta. Maaf, kurasa aku tidak bisa menjemput kalian hari ini, tolong pulang sendiri. Aku bisa membayar tagihan taksimu, selamat tinggal. Dengan itu David membuka kunci mobil dan masuk, hendak pergi. Dia telah lama melewati batasnya hari ini, dikelilingi oleh keindahan sejak awal malam. Pria biasa manapun akan merasa frustrasi jika dia menjadi sasaran godaan wanita-wanita ini sepanjang malam. Dia baru saja masuk ke mobil ketika kursi penumpang terbuka, dan Amelia masuk. Sekarang bukan waktunya untuk kesopanan. Jika dia ingin David menjadi miliknya, dia harus mengambil setiap kesempatan untuk menghabiskan waktu bersamanya. Para wanita di luar marah karena mereka tidak berpikir untuk duduk di kursi penumpang juga ketika mereka melihat Amelia melakukannya. Bagaimanapun, itu adalah kesempatan besar. Mereka tidak hanya dapat duduk di dalam mobil yang bagus, tetapi mereka juga akan memiliki kesempatan untuk menghabiskan waktu bersama David sendirian. David terkejut dan dia mengatakan kepadanya, Amelia, aku tidak akan kembali ke sekolah. Kau bisa membawaku kemanapun kau mau, David. Aku akan pergi kemanapun kamu pergi malam ini, jawab Amelia. Dimanapun saya mau. Pikiran David mulai mengembara. David menatap Amelia hanya untuk menemukan dia menatapnya dengan sedikit rona merah di pipinya. Sejujurnya, bohong jika David mengklaim bahwa dia tidak merasakan apa-apa untuk kecantikan seperti Dewi seperti Amelia. Sebagai salah satu dari 3 primadona kampus SRU, Amelia tidak hanya memiliki fitur yang indah dan tubuh yang halus, tetapi dia juga bersemangat. Hampir tidak ada pria yang bisa tetap tidak terpengaruh ketika dia mengambil inisiatif untuk menggoda. Namun, David memiliki moral. Dia berbeda dari hewan seperti Leo yang hanya berpikir dengan bagian bawahnya. Kalau tidak mungkin dia akan menghormati keinginan Sarah dan tetap berpantang selama 4 tahun mereka bersama. Kurasa ini bukan ide yang bagus, Amelia. Apa yang tidak baik tentang ini? Saya sudah menjadi milik Anda ketika Anda menjadi penggemar teratas saya terakhir kali. Saya tidak akan bisa melarikan diri jika Leo berhasil menjadi top fan, jadi terima kasih. Kata-kata Amelia terlalu lugas, dan David mendapati dirinya tidak tahu bagaimana menjawabnya. Amelia, menurutku jika 2 orang melakukannya, itu harus atas dasar bahwa mereka sedang jatuh cinta. Atau apa perbedaannya dari hewan, kan? Petik 2. Bukankah manusia itu sejenis binatang?
Kalian semua adalah hewan yang berpikir dengan bagian bawahnya. Disinilah aku harus tidak setuju, Amelia. Aku tidak seperti pria lain, oke? Kata David tegas. Amelia memandang David dengan senyum samar dan bertanya, tidak seperti pria lain. Atau apakah Anda hanya kurang? Petik 2. Apa-apaan ini? Tidak mungkin aku membiarkan dia lolos begitu saja. Amelia, itu adalah penghinaan terhadap karakter saya. Ambil kembali apa yang baru saja Anda katakan dan saya akan berpura-pura tidak ada yang terjadi hari ini. Atau aku akan membuatmu menyesal malam ini. Bahkan nada bicara David telah berubah. Sindiran Amelia terlalu menghina. Apakah aku salah, David? Saya menawarkan diri kepada Anda untuk mengklarifikasi kesalahpahaman itu, tegas Amelia. Tujuannya malam ini adalah untuk membuktikan dirinya kepada David, jadi tidak ada alasan baginya untuk mundur sekarang. Tandai kata-katamu. Jangan sampai kamu menyesalinya. Kemudian David menyalakan mesin dan menginjak pedal gas, menghilang di depan orang banyak. Sebuah mobil sport seharga 60 juta sangat kedap suara, jadi tidak ada seorang pun di luar yang mendengar sepatah kata pun dari percakapan mereka. Bab 107. David mengendarai Bugatti Veyron-nya dan tiba di South River International Residence dengan Amelia di belakangnya. Menghentikan mobilnya di pintu masuk utama, dia menoleh ke Amelia dan berkata, masih belum terlambat untuk menyesalinya. Aku bisa mengirimmu kembali ke sekolah. Seolah-olah. Amelia mengumpulkan keberanian untuk berkata. Dia tidak menyesal datang, tetapi itu tidak berarti dia tidak gugup. Bagaimanapun, ini adalah momen penting dalam kehidupan seorang wanita. Dia selalu menjadi wanita yang baik dan menghargai diri sendiri. Meskipun dia telah menggunakan beberapa trik dan kecerdikan sebelumnya untuk mengubah kondisi kehidupan keluarganya, dia masih mempraktikkan harga diri ketika menyangkut tubuhnya sendiri. Dia juga memiliki mimpi terus-menerus untuk menemukan pangerannya menawan dan memberikannya pertama kali kepadanya. Di dalam hatinya, David adalah pangerannya yang menawan. Pertama kali dia mendengar tentang David adalah ketika dia putus dengan Sarah dan muntah darah karena marah. Leo telah mengetahuinya dan mengunggahnya ke semua obrolan grup dan platform media sosial di dalam SRU. Kemudian untuk membalas dendam pada Leo, David menjadi top fan-nya dan dia bertemu dengannya di Golden Leaf Hotel. Saat itulah dia mengetahui bahwa David berasal dari keluarga yang sangat kaya dan memiliki kelas yang jauh lebih tinggi daripada orang-orang seperti Leo. Namun, yang benar-benar membuatnya tertarik pada David bukanlah latar belakang keluarganya yang sangat kaya. Dia mungkin menyukai uang, tetapi hanya karena itu dapat meningkatkan standar hidup keluarganya. Dia bukan penggali emas. Itu adalah fakta bahwa David bisa menghabiskan 4 tahun sebagai pacar Sarah dan masih tetap berpantang secara seksual. Itu adalah fakta bahwa ketika David mencintai, dia tidak pernah lupa. Ini terbukti dalam lagu yang ditulisnya sendiri, Boy, sementara pria itu memiliki aura tenang di sekelilingnya terlepas dari situasi yang dihadapi. Berada di sekitar putra keluarga kaya, Amelia memiliki kesimpulan sendiri tentang pria. Pria seperti Leo hanya mengejarnya karena dia segar dan menjadi salah satu dari 3 kampus terindah. SRU pacarnya akan mengisinya dengan kepuasan sekaligus membuatnya iri pada orang lain. Mungkin saja begitu kegembiraan awal hubungan itu habis, Leo mungkin merasakan keinginan untuk mengejar Ava atau Luna selanjutnya. Pria seperti Leo tidak pernah bisa puas. Namun, Daud berbeda. Saat hubungan Anda dengannya bersifat fisik, dia akan bertanggung jawab penuh sampai akhir. Hanya akan ada lebih banyak gadis yang ingin bersama David sekarang karena latar belakang keluarga dan bakatnya perlahan diumumkan. Dia harus bergerak secepat mungkin. Ini menjelaskan tindakannya malam ini. David tidak mengatakan apa-apa lagi saat dia mengendarai mobilnya di dalam area perumahan. Dia juga gugup, dan telapak tangannya di setir mulai berkeringat. Dia memarkir mobil dan mereka berjalan bersama. Tidak ada yang mengatakan apa-apa saat mereka berjalan. Mereka berdua terlalu gugup. Amelia bahkan tidak punya mood untuk mengagumi kemewahan rumah itu ketika dia masuk. Lagi pula, dia akan terlalu terkejut untuk mengatakan apapun. Bukannya dia mengatakan apa-apa sekarang, karena dia sangat gugup. Amelia duduk di sofa dengan kosong sementara David berdiri di sampingnya, tidak tahu harus berkata apa. Amelia, mau mandi dulu? David bertanya dengan hati-hati. Oh, iya, tentu. Amelia berdiri dengan gugup dan bersiap untuk mandi, tetapi ini adalah pertama kalinya dia di rumah David dan dia tidak tahu di mana kamar mandi itu. Terlalu malu untuk bertanya, dia hanya bisa berdiri di tempat. Kamar mandinya ada di sana. David menunjuk ke arah kamar mandi. Tersipu, Amelia bergegas dan membuka pintu kamar mandi, lalu dia menguncinya dari dalam. David duduk di sofa, masih gugup, saat Amelia pergi mandi. Untuk menenangkan dirinya, dia mengeluarkan ponselnya untuk memainkannya. Saat dia menyalakannya, dia menyadari bahwa dia memiliki 7 hingga 8 panggilan tak terjawab.
David segera mengetuknya untuk memeriksa dan menemukan bahwa Lily telah mencoba meneleponnya sejak pukul 8 malam. Dia tidak tahu kapan dia membungkam teleponnya, jadi dia tidak menyadari seseorang mencoba memanggilnya di tempat yang gaduh seperti Fuller Golden Sands Entertainment Center. Dada David terasa sesak. Dia khawatir dia dalam bahaya lagi, jadi dia segera menelepon kembali. Lily mengangkat telepon dengan sangat cepat. Dev. David merasa dadanya terasa ringan saat mendengar suara Lily. Bab 108. Kenapa kau meneleponku berkali-kali, Lily? Apakah sesuatu terjadi? Ponsel saya dalam keadaan silen dan saya tidak menyadari bahwa Anda menelepon, jelas David. Dev. Ibuku dipukuli. Apa? Bibi Sally dipukuli. Jika David harus membuat daftar orang-orang yang paling dia sayangi di dunia dari yang paling ke yang paling tidak, maka bibinya Sally Lowe dan Diana Liddell akan menempati posisi pertama. Artinya, tidak termasuk orang tuanya yang sudah meninggal. Sejak orang tuanya meninggal karena kejadian itu, satu-satunya tempat di mana dia merasakan kehangatan adalah dengan bibi Sally dan Diana. Karena itu, David langsung marah ketika mengetahui bahwa bibi Sally dipukuli. Menurut pemahamannya tentang bibi Sally, dia bukan tipe orang yang memprovokasi seseorang secara tiba-tiba. Siapa yang memukulinya? Apakah dia terluka parah? David dengan cepat bertanya. Kakak sepupumu Queen memukulinya. Dia tidak terluka terlalu parah, kata dokter dia akan baik-baik saja setelah beberapa hari istirahat, jawab Lily. Bagaimana Queen bisa mengalahkan bibi Sally? Jangan bilang dia pergi untuk menagih hutang itu untukku lagi. Cek. Hanya saja, itu terlalu sulit untuk dijelaskan melalui telepon, Dev. Datang saja dan cari sendiri. Kakakku akan membalas dendam besok. David sangat marah. Lily mungkin tidak memberitahunya apapun melalui telepon, tetapi dia sudah tahu apa yang terjadi. Bibi Sally pasti pergi untuk membantunya mengumpulkan kompensasi atas insiden orang tuanya. Bibinya pasti menolak, menyebabkan kedua belah pihak berdebat, dan Queen pasti telah memukuli Bibi Sally atas nama ibunya. Bocah itu, saya akan membuat Anda membayar untuk itu. Apakah tidak cukup buruk bahwa Anda tidak membayar uang yang Anda berutang? Bagaimana Anda bisa mengalahkan seseorang juga? Terdiri dari orang seperti apa keluarga ini? Awalnya, dia tidak berencana untuk mengumpulkan uang itu. Tidak ketika dia sudah memiliki lebih dari cukup untuk dibelanjakan. Namun, sekarang tidak mungkin dia membiarkan mereka lolos tanpa membayar. Dia lebih suka memberikan uang itu kepada pengemis di jalan daripada membiarkan mereka menyimpannya. Lily, bukankah aku memberimu uang? Aku juga menyuruhmu untuk memberitahu ibumu tentang hal itu, bukan? Mengapa dia masih bersikeras untuk mengumpulkan kompensasi? Dev, bagaimana aku bisa memberitahunya saat kau merahasiakannya? Lily bertanya dengan marah. Aku takut bibi Sally khawatir aku mendapat uang dari perdagangan ilegal. Saya seorang wanita, bagaimana saya harus menjelaskan tiba-tiba memiliki begitu banyak uang? Bagaimana jika ibu saya berpikir bahwa saya menemukan diri saya sebagai ayah gula daripada fokus pada studi saya? David dibuat terdiam. Baiklah, aku pergi sekarang. Aku akan sampai di sana sebelum matahari terbit, jadi awasi Jesse, jangan biarkan dia kabur. Jesse adalah pria yang kasar. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi jika dia berhasil menemukan Queen. Baiklah, ayo cepat. David mengakhiri panggilan dengan Lily dan segera menelepon Wayne dan yang lainnya agar mereka bisa datang dan menjemputnya. Bugatti Veyron adalah pilihan yang buruk untuk dikendarai di daerah kecil karena sasisnya yang rendah. Dengan demikian, dia hanya bisa mengambil kembali G-Wagon. Setelah mengakhiri panggilan, David melirik ke arah kamar mandi tempat Amelia mandi. Tanpa memberitahunya, dia turun ke bawah. Dalam perjalanan ke county, David mengirimi Amelia SMS untuk menjelaskan bahwa sesuatu telah terjadi di rumah dan dia harus pergi. Dia juga mengatakan kepadanya bahwa dia bebas bermalam di rumahnya. Setelah mengirim pesan itu, David merenung sejenak sebelum menambahkan kalimat. Sesuatu benar-benar terjadi, Amelia. Aku bersumpah aku tidak akan melarikan diri. Ini akan menjadi penghinaan besar bagi karakternya jika Amelia akhirnya salah paham dan berasumsi bahwa dia kurang dalam departemen itu. Tapi apakah dia akan percaya padaku? Mungkin tidak. Sial. Jujur, aku mungkin juga tidak percaya jika aku jadi dia. Itu dia. Reputasi besar saya ternoda. Tapi sekarang bukan waktunya untuk mengkhawatirkan hal itu. David memutuskan bahwa dia akan menangani masalah reputasinya setelah dia menyelesaikan masalah yang ada. Bab 109. David tidak perlu menunggu terlalu lama di pintu masuk South River International Residence sebelum Wayne dan Gavin tiba di G-Wagon. David memberi Wayne lokasi begitu dia masuk ke mobil dan Wayne segera mengatur GPS. Kampung halaman David juga berada di Provinsi South River, hanya saja itu adalah daerah pedesaan yang jaraknya 5 hingga 600 km. Dia seharusnya bisa tiba di pagi hari jika dia berangkat sekarang. Amelia menghabiskan lebih dari setengah jam di kamar mandi sebelum dia berjalan keluar dengan pinggul yang bergoyang. Dia tahu dia akan mengalami momen penting dalam hidupnya.
Amelia membungkus dirinya dengan handuk ketika dia berjalan keluar, rambutnya masih basah, yang menonjolkan sosoknya. Dia terlihat sangat menarik, dan pemandangan itu bisa dengan mudah membuat pria muda mimisan. Sayang sekali David sudah pergi dan tidak bisa menikmati pemandangan yang begitu menyenangkan. Amelia tidak melihat David ketika dia berjalan keluar. Berpikir bahwa David telah naik ke atas, dia duduk di sofa untuk menunggunya. David masih belum muncul setelah beberapa saat, dan karena bosan, dia mengeluarkan ponselnya. Baru saat itulah dia melihat dua pesan yang dikirim David padanya. Amelia tercengang saat dia membaca pesan David. Kemudian dia mendengus pelan. David kabur. Sesuatu terjadi di rumah. Seolah-olah aku percaya itu. Bukankah sudah terlambat untuk sesuatu terjadi sekarang? Seperti yang dia pikirkan, David bukanlah pria yang mudah. Bukan karena dia juga wanita yang mudah. Lagi pula, dia masih perawan. Dia hanya berusaha mengejar kebahagiaannya sendiri sekarang setelah dia bertemu seseorang yang dia sukai. Amelia santai sekarang setelah David pergi, dan mulai berjalan tanpa tujuan, mengagumi rumah tempat dia berada. Dia terlalu gugup untuk melihat-lihat ketika dia pertama kali tiba, tetapi sekarang setelah dia tenang, dia mengambil desain rumah. Dia belum pernah melihat rumah yang begitu mewah, bahkan di internet sekalipun. Amelia berdiri di depan jendela besar dari lantai ke langit-langit dan mengagumi pemandangan malam Sungai Leeds. Rasanya tidak nyata. Amelia mengagumi pemandangan itu sedikit lebih lama dan mengambil beberapa foto dengan ponselnya sebelum dia naik ke lantai 28. Ada kolam renang pribadi. Langit-langit di atas kolam dibuat dengan kaca, artinya Anda bisa melihat kerlap-kerlip bintang di langit malam hanya dengan melihat ke atas. Dia bertanya-tanya bagaimana rasanya berbaring di kolam dan menatap bintang-bintang. Oleh karena itu, dia pergi dan melakukannya. Amelia mengambil kasur angin di tepi kolam renang dan meletakkannya di atas air, lalu dia berbaring di atasnya. Kasur perlahan melayang ke tengah kolam, dan dia berbaring di atasnya menatap bintang-bintang di atas. Akan sempurna jika David ada di sini memeluknya, mungkin mereka bisa berbagi sebotol anggur merah juga. Amelia menatap handuk yang dililitkannya ke tubuhnya dan melepasnya. Bagaimana mungkin David tega meninggalkan tubuh yang begitu memikat? Dia bertanya-tanya dalam hati, pria yang membosankan. Pada saat yang sama, David saat ini sedang bergegas ke rumah Bibi Sally. Cedera Bibi Sally adalah masalah besar. Meski tidak serius, David tetap merasa bersalah, terutama karena dia terluka saat mengumpulkan uang untuknya. Sudah pukul 6 pagi saat David tiba di kota Su. Dia tidur sebentar di pagi hari, sementara Wayne dan Gavin bergantian mengemudi. David mengambil kemudi begitu mereka tiba di Su City karena Wayne dan Gavin tidak terbiasa dengan jalanan dan mereka akan tiba lebih cepat jika David mengemudi. Setelah tiba di lobi kediaman Bibi Sally, David menyuruh Wayne dan Gavin menunggu di mobil sementara dia naik sendiri. Lily adalah orang yang membuka pintu, David sudah memberitahunya tentang kedatangannya ketika dia tiba di kota Su. Masuk, Dev. Bagaimana itu? Di mana Bibi Sally? Di mana Jessie? Tanya David. Dalam. Ayahku menjaga Jess, memastikan dia tidak pergi dan mencari Queen. David segera melihat Paman Yusef duduk di sofa menonton televisi begitu dia memasuki rumah. Paman Yusef. David menyapa dengan teriakan. Kamu di sini, Dev. Pergi memeriksa Bibi Sally Anda. Serius, dia tidak muda lagi, mengapa dia pergi dan berdebat dengan orang lain? Lihat, sekarang dia terbaring di tempat tidur, kata Yusuf. Paman Yusef adalah seorang pegawai, jadi dia sangat bisa diandalkan dan bisa tetap tenang bahkan saat terjadi masalah. Dia mungkin bukan yang terbaik bagi David, tetapi dia tidak pernah memperlakukan David dengan buruk selama 2 tahun dia menghabiskan di sini. Terbaring di tempat tidur. Saya pikir Lily mengatakan dia akan pulih setelah beberapa hari istirahat. Seberapa parah dia terluka hingga terbaring di tempat tidur. David segera bergegas ke kamar Bibi Sally, hanya untuk menemukannya berbaring di tempat tidur, tertidur. Tidak ingin mengganggu tidurnya, David menutup pintu dengan lembut dan pergi. Dia kembali ke ruang tamu untuk duduk bersama Paman Yusef dan Lily. Apa yang terjadi, Paman Yusef? Tanya David. Yusef kemudian memberitahu David apa yang terjadi. Itu tidak terlalu jauh dari perkiraan David. David berutang kompensasi senilai sekitar 2 juta untuk insiden orang tuanya. Bab 110. David tiba di kamar tidur Jessie dan mencoba membuka pintu. Namun, itu sia-sia, karena Jessie telah menguncinya dari dalam. Tok-tok. David mengetuk pintu dan berkata, ini aku, Jess, buka pintunya. Setelah beberapa saat, suara pintu dibuka bisa terdengar, tapi pintu tetap tertutup. David mendorong membuka pintu dan masuk, hanya untuk melihat Jessie marah di tempat tidur. Jessie baru berusia 16 tahun ini, belajar tahun pertamanya di sekolah menengah di kota Su. Ayahnya Yusef telah menarik banyak koneksi untuk mendaftarkan Jessie ke sekolah menengah yang bagus. Jessie saat ini dalam usia pemberontak, jadi dia ingin membalas dendam ketika ibunya dipukuli.
Wajar jika dia merasa marah ketika ayahnya menyuruhnya tinggal di rumah. Apa yang terjadi, Jas? Katakan padaku, kata David sambil berjalan untuk menepuk bahu Jessie. Dev, Queen memukul ibuku. Aku akan membunuhnya, tapi ayahku tidak akan membiarkanku pergi. Hanya karena ayahku pengecut bukan berarti aku juga, kata Jess dengan marah. David memukul bagian belakang kepala Jessie dan menegur, permisi. Siapa yang membicarakan ayah mereka seperti itu? Ya. Aku tidak salah. Jessie membantah. Ayahmu tidak pengecut, dia logis. Bagaimana jika sesuatu terjadi padanya? Apa yang akan terjadi padamu dan adikmu? Punggung ibumu lemah, dia tidak bisa melakukan sesuatu yang terlalu melelahkan. Ayahmu adalah orang yang menopang seluruh keluargamu, dia sudah merasa cukup. Bagaimana Anda bisa menyebutnya pengecut? Petik 2. Jika dia tidak mampu untuk pergi, maka setidaknya biarkan aku. Tapi dia tidak akan membiarkanku pergi. Berhentilah mengatakan bahwa kamu akan membunuh orang di sana-sini. Ibumu akan patah hati jika sesuatu terjadi padamu. Ini terjadi karena saya, jadi biarkan saya menyelesaikan ini, oke? Saya berjanji akan mendapatkan keadilan. Betulkah? Tanya Jessie. Tentu saja. Tunggu saja. Setelah punggung Bibi Sally pulih, kita akan pergi dan membalas dendam untuk Bibi Sally. Baiklah. Kamu mengatakannya, Dev. Petik 2. David membawa Jessie keluar dan mereka duduk di ruang tamu, menunggu Lily membawakan sarapan. Di ruang tamu, David memberitahu Paman Yusef bahwa dia ingin membawa Bibi Sally ke River City untuk berobat. Yusef memikirkannya dan setuju, lalu dia memanggil atasannya dan meminta cuti. Dia ingin membawa Sally ke rumah sakit besar di River City sejak lama, tetapi Sally selalu menolak. Sebenarnya, Sally hanya ingin menghemat pengeluaran. Bagaimanapun, Yusef adalah satu-satunya yang bekerja di rumah ini dan pengeluaran mereka saat ini sudah cukup tinggi. Sally bangun tidak lama kemudian. David segera bergegas. Bibi Sally, bagaimana perasaanmu? Dev, mengapa kamu di sini? Tanya Sally. Bibi Sally, bagaimana mungkin aku tidak kembali ketika sesuatu yang sebesar ini terjadi? David menjawab. Itu bukan masalah besar. Punggung saya selalu buruk. Aku akan baik-baik saja setelah beberapa hari. Bibi Sally, mengapa Anda harus pergi dan meminta kompensasi kepada Bobby? Apakah kamu tidak tahu orang macam apa dia? Tapi orang tuamu meninggalkan uang itu untukmu. Anda akan lulus dari universitas, dan Anda akan membutuhkan uang itu untuk merencanakan pernikahan Anda. Aku harus mendapatkannya kembali untukmu. Plus, kami memiliki perjanjian yang dia tanda tangani. Lebih buruk menjadi yang terburuk, kita bisa mengajukan gugatan terhadapnya. Jawab Sally. Baiklah. Kita bisa membicarakannya nanti, yang terpenting sekarang adalah mendapatkan perawatan untuk punggung Anda. Aku sudah menelepon rumah sakit yang bagus di River City, dan kita bisa pergi sebentar lagi. Kota Sungai. Aku tidak pergi. Saya baik-baik saja. Saya akan menjadi seperti baru dalam beberapa hari, jadi tidak ada gunanya pergi sama sekali. Saya sudah menangani ini selama bertahun-tahun, Sally menolak. Yang dikhawatirkan Sally adalah berapa biaya perawatan di River City. Keluarganya tidak kaya, karena Yusef adalah satu-satunya orang dewasa yang bekerja dan satu-satunya pencari nafkah. Anak-anaknya saat ini sedang belajar di universitas dan sekolah menengah, sementara bahkan biaya sekolah David dinaikkan dengan bantuan bibi David, Diana. Ada sedikit atau tidak ada tabungan di rumah, dan menggunakan dana yang terbatas untuk pengobatannya hanya akan membuat situasi keuangan di rumah lebih genting. Bab 111. Suaminya Yusef juga telah membujuknya untuk pergi ke rumah sakit di kota dan memeriksakan punggungnya, tetapi dia tidak pernah setuju. Secara alami, dia juga tidak akan setuju sekarang. Bibi Sally, aku tahu kamu tidak ingin menghabiskan uang, tapi jangan khawatir. Saya sudah menghasilkan uang sekarang, jadi mari kita berobat, dan biarkan saya meringankan beban Anda mulai sekarang. Desak David. Kamu hanya seorang mahasiswa, jadi uang apa yang kamu hasilkan? Saya memberitahu Anda, Dev, Anda lebih baik fokus pada studi Anda dan bahkan tidak berpikir untuk terlibat dalam bisnis ilegal apapun. Kalau tidak, bagaimana Anda akan menjelaskan diri Anda kepada orang tua Anda? Bagaimana Anda akan menjelaskan diri Anda kepada saya dan Bibi Diana Anda? Sally menceramahi Dev dengan sungguh-sungguh. Bibi Sally, aku benar-benar tidak melakukan hal buruk. Apakah kamu tidak mengenal saya? Anda melihat saya tumbuh dewasa. David membantah dengan senyum masam. Alasan mengapa dia merahasiakan kekayaannya dari Bibi Sally sebelumnya adalah karena dia tidak ingin dia terlalu banyak berpikir. Dia awalnya berencana untuk membiarkan Lily mengungkapkan kekayaannya secara perlahan, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan terlalu takut untuk memberitahu ibunya. Dia tidak punya pilihan lain sekarang selain berterus terang. Sally tidak percaya padanya, dan dia menolak pergi ke River City untuk perawatan tidak peduli bagaimana David membujuknya. Dia tidak berubah pikiran bahkan ketika Yusef dan Lily bergabung untuk membujuknya. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan David selain memberitahu Bibi Sally, mobil saya ada di bawah. Jika kamu tidak percaya padaku, bagaimana kalau kita pergi dan melihatnya?
Pada akhirnya, dengan bantuan semua orang, Sally tiba di lantai bawah dan melihat David's Benz G-Class. Mata Sally, Yusef, dan Jesse terbelalak kaget saat melihat G-Wagon yang mewah. Mereka terlalu terkejut untuk mengatakan apapun. Lily, bagaimanapun, tidak menyukai G-Wagon $3 juta karena dia telah melihat 80 juta Bugatti Veyron milik David. Belum lagi dia masih memiliki 100 juta yang ditransfer David padanya di kartu banknya. Meskipun keluarganya mungkin pingsan karena terkejut jika dia memberitahu mereka tentang hal itu. Yusef agak berpengetahuan, jadi dia tahu bahwa G-Wagon yang tampak mahal ini harus menelan biaya setidaknya $1 juta. Dia tahu bahwa David pasti telah mencapai cukup banyak kesuksesan untuk dapat membeli mobil yang begitu mahal. Dia senang bahwa David telah mencapai hal-hal besar karena dia seperti anak bagi Yusef. David telah tinggal di rumahnya selama 2 tahun, dan Yusef memperlakukan David dengan hormat. Sebagai model Benz klasik, G-Wagon adalah mobil impian bagi banyak pria. Bahkan Jesse bingung. Dia hanya bisa bermimpi memiliki mobil yang bagus. Itu terlalu luar biasa dan terlihat keren. Dia bisa membayangkan betapa iri teman-teman sekelasnya jika dia mengendarainya ke sekolah. Karena mobil itu milik David, dia tahu dia akan memiliki kesempatan untuk mengendarainya suatu hari nanti. Dev, ini mobilmu? Sally bertanya, kembali ke kenyataan. Itu, Bibi Sally. Saya berjanji, ini mobil saya, dan saya tidak membelinya dengan uang kotor sepeser pun, sumpah David. Kamu hanya seorang mahasiswa. Bagaimana Anda mendapatkan begitu banyak uang? Sally masih menolak untuk percaya padanya. Ceritanya panjang, aku bisa menjelaskannya padamu lain hari, Bibi Sally. Ayo pergi dan dapatkan perawatan Anda terlebih dahulu. Masuk. Sally tidak memaksa lagi. Baginya, David seperti putra sulungnya. Dia memiliki hak untuk menikmati manfaat yang diberikan putranya sekarang setelah dia berhasil. Dengan itu, Sally naik ke mobil berkat bantuan David dan Yusef. David telah menelepon Wayne dan Gavin dan menyuruh mereka beristirahat di hotel. Lagi pula, mereka tidak banyak tidur malam sebelumnya. David berencana untuk mengantar Bibi Sally dan yang lainnya ke River City sendiri. Setelah Bibi Sally pulih, dia akan kembali dan berurusan dengan Bobby dan Queen. Bab 112. David pergi dengan Jesse duduk sangat bersemangat di kursi penumpang di sampingnya. Sally, suaminya, dan putrinya duduk di kursi belakang. Ada alasan mengapa mobil mewah ini dihargai 3 juta. Jika itu mobil lain, Sally mungkin merasa sangat tidak nyaman karena punggungnya terkilir. Namun, G-Wagon tidak berdesak-desakan sama sekali karena melaju dengan mulus dan nyaman di jalan. Dalam perjalanan ke rumah sakit, David menelepon Charles dan memintanya untuk berbicara dengan rumah sakit River City untuk mempersiapkan kedatangan mereka. David dan yang lainnya tiba di rumah sakit River City pada pukul 2 siang di hari yang sama. Direktur Rumah Sakit River City, Tom Lake, sudah menunggu beberapa saat ketika mereka tiba. Tuan Luther telah memberitahu David, jadi dia tidak berani membuat yang terakhir menunggu. Tan, Liddell, kita bertemu lagi. Direktur Tom segera pergi untuk menyambut David ketika dia melihat yang lain turun dari mobil. Aku harus merepotkanmu lagi, dokter. Lake, kata David sopan. Kamu terlalu sopan, Tuan Liddell. Ini adalah pekerjaan kami. Keduanya berbagi percakapan sopan saat mereka membawa Sally untuk mendapatkan konsultasi ahli. Pukul 4 sore, Sally menjalani operasi. Saat Sally sedang dioperasi, David pergi untuk memeriksa Paul dan menyuruh pria itu untuk fokus pada pemulihan sebelum melakukan hal lain. Sudah hampir pukul 5 saat operasi berakhir. Rumah sakit awalnya berencana untuk memasukkan Sally ke kamar rumah sakit terbaik yang ada, tetapi Sally tidak ingin tinggal di rumah sakit. David tidak punya pilihan selain menjemputnya ke South River International Residence. 1. Amelia seharusnya sudah pulang sekarang, kan? Ini akan menjadi kesalahpahaman besar jika dia masih di sana. Untungnya, Amelia telah pergi saat mereka tiba di South River International Residence. David menghela nafas lega. Dia menelepon lagi ke Golden Leaf Hotel dan meminta mereka untuk mengirim makanan ke South River International Residence karena Bibi Sally masih terluka dan tidak boleh terlalu banyak bergerak. Golden Leaf Hotel adalah hotel bintang 8 yang tidak melakukan pengiriman, tetapi karena ini adalah permintaan ketua, hotel tidak punya pilihan lain selain mengirimkannya jika mereka tidak ingin dipecat. Tanda hubung. Sally dan keluarganya terkejut ketika mereka memasuki South River International Residence. Mereka tidak mengerti bagaimana mahasiswa tahun ketiga seperti David mampu membeli tempat tinggal yang begitu mahal. Mereka tidak dapat membayangkan berapa biaya perumahan seperti ini di River City. Mereka tidak tahu apakah itu beberapa juta, atau 10 kali lipat dari harga itu. Mereka tidak pernah berani membayangkan bahwa suatu hari mereka akan tinggal di rumah yang begitu mewah. Jesse melompat kegirangan. Dia memperlakukan rumah David seperti rumahnya sendiri, mengingat dia telah berbagi kamar dengan David selama 2 tahun. Dia baru saja melompat ke kolam renang di lantai atas dan mulai mandi di sana.
Bibi Sally, Paman Yusef, Anda dapat beristirahat dan memulihkan diri di sini. Buat dirimu seperti di rumah sendiri, kata David kepada Sally dan Yusef. Dev, apakah ini rumahmu? Tanya Sally. Katakan yang sebenarnya, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak uang? Saya mendapatkannya dari bisnis yang saya mulai dengan teman sekelas saya, jawab David. Betulkah? Kau harus percaya padaku, Bibi Sally. Saya benar-benar tidak melakukan sesuatu yang ilegal, jawab David dengan putus asa. Tapi, Sally masih ingin bersikeras tetapi Yusef memotongnya. Berhenti, Dev bukan anak kecil lagi. Dia sudah dewasa, dia bisa membuat keputusan sendiri. Saya percaya Dev, sela Yusef. Sally tidak bertanya lagi setelah mendengar ucapan suaminya. Bibi Sally, Paman Yusef, karena Anda sudah tahu tentang situasi saya harap Anda setuju untuk pindah ke River City. Jess juga bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik di sini. Sally dan suaminya berbagi pandangan. Kedengarannya seperti ide yang bagus. Jessie biasanya terlihat bersama beberapa teman yang meragukan di kota Su. Tidak ada yang mengendalikan anak itu, dia juga tidak menunjukkan keinginan untuk belajar dengan baik. Fakta bahwa dia masuk ke sekolah menengah adalah berkat Yusef yang berlarian dan mentraktir beberapa orang untuk makan malam. Sekarang, dia tidak hanya berutang budi kepada orang-orang ini, tetapi dia juga menghabiskan cukup banyak uang. Jika mereka pindah ke River City, lingkungan baru mungkin mendorong Jessie untuk mengarahkan energinya agar berhasil dalam studinya. Belum lagi bahwa pendidikan di kota pasti akan jauh lebih baik daripada yang bisa diberikan oleh kota Su. Bab 113. Mereka sekarang paling khawatir tentang putra bungsu mereka. Dev, aku tahu kamu sukses sekarang, tetapi kami telah tinggal di kota Su selama beberapa dekade. Pekerjaan pamanmu ada di kota Su, kami tidak tahu harus berbuat apa di sini. Bibi Sally, yang perlu kalian lakukan hanyalah pindah ke sini, dan kamu tidak perlu bekerja. Jika Anda benar-benar merasa ingin melakukan sesuatu, saya dapat menemukan pekerjaan yang lebih mudah yang akan memungkinkan Anda mengawasi Jess pada saat yang sama. Bagaimana menurutmu? Tanya David. Bu, ayah, ikuti saja rencana Dev. Jess akan menjadi berandalan jika dia terus mengelilingi dirinya dengan orang-orang itu di rumah. Jika bukan karena dirimu sendiri, setidaknya pikirkan Jess. Lily meyakinkan. Aku. Mari kita pikirkan lebih jauh tentang ini, jawab Sally setelah beberapa saat. Baik-baik saja maka, saya harap Anda akan setuju. Anda melakukan banyak hal untuk saya, dan inilah saatnya saya membalas Anda. Plus, saya memiliki hotel tetapi tidak ada yang saya percayai untuk mengurusnya. Saya berharap Anda dapat membantu saya mengelolanya. Kamu membuka hotel. Ya. Saya telah mempekerjakan seseorang di luar untuk membantu saya mengelolanya karena saya memiliki sekolah dan tidak ada waktu luang. Jadi, saya pikir Anda bisa datang dan membantu saya mengelolanya, jangan sampai seseorang memutuskan untuk mengacaukan akun. David tidak peduli apakah hotel itu mendapat untung atau tidak. Bahkan, dia berharap hotel itu merugi, karena itu akan memberinya lebih banyak poin. Dia hanya menawarkan manajemen hotel agar Bibi Sally dan Paman Yusef pindah ke kota. Dia juga ingin membujuk Bibi Diana dan keluarganya untuk pindah ke sini juga. David tidak pernah pelit dengan orang-orang yang baik padanya. Dia juga tidak akan bersikap lunak pada mereka yang memperlakukannya dengan buruk. Seperti Paman Bobby, misalnya. Dia tidak peduli tentang 2 juta. Jika dia jujur, David masih tidak akan peduli jika itu 20 miliar dolar. Dia hanya tidak ingin keluarga Bobby hidup mewah dengan uang hasil jerih payah orang tuanya. Jadi, dia akan mendapatkan uang itu kembali apapun yang terjadi. Saat itu, ponsel David berdering. Pengiriman Golden Leaf Hotel telah tiba. David menelepon staf properti dan meminta mereka untuk membiarkan pengantar masuk. Moto staf properti ketika datang ke penduduk kaya seperti David adalah untuk memenuhi semua permintaan dan melakukan segala yang mereka bisa untuk tidak menyinggung penghuni ini, jadi bel pintu berbunyi segera setelah itu. David pergi untuk membuka pintu. Sekitar selusin server tampan memasuki rumah dengan sepiring makanan di tangan mereka. Baik Sally dan Yusef tercengang oleh pemandangan itu. Mereka terlalu terkejut dengan semua yang terjadi hari ini. Mereka bertanya-tanya apakah ini cara hidup semua orang kaya. Meja itu dipenuhi dengan makanan lezat dengan aroma aromatik yang menyenangkan untuk dilihat dan dicium. David naik ke atas untuk memanggil Jessie untuk makan malam hanya untuk menemukan yang terakhir bermain dengan gembira di kolam renang. Dev, bisakah saya sering mampir dan menggunakan kolam Anda? Tanya Jessie sambil memanjat keluar. Jika kamu bisa membujuk orang tuamu untuk pindah ke River City, aku akan membiarkanmu tinggal di rumahku, jawab David sambil tersenyum. Betulkah? Seru Jessie. Kapan aku pernah berbohong padamu? Baiklah, saya pasti akan membujuk mereka. Lalu aku bisa berenang di sini setiap hari. Sally dan keluarganya sangat menikmati makanannya. Itu sangat lezat. Mereka belum pernah makan sesuatu yang begitu lezat sepanjang hidup mereka. Bibi Sally, ini adalah makanan dari hotel saya. Jika Anda dapat membantu saya mengawasinya, saya berjanji bahwa Anda akan memakannya setiap hari.
Daud tergoda. Mama, mari kita pindah ke sini, kalau begitu. Saya ingin belajar di sini. Jessie juga angkat bicara. Dia tidak ingin kembali lagi, tidak ketika dia bisa makan makanan enak dan berenang sepanjang hari di River City. Sally dan Yusef berbagi pandangan. Baiklah, kami akan pindah ke sini. Besar, lalu aku akan menghubungi sekolah untuk Jess besok. Dev, tidak bisakah kita menunggu beberapa hari? Tanya Jessie. Tidak. Sally, Yusef, dan Lily secara kolektif menjawab. Bab 114. Keesokan harinya, David menelepon Sandy dan memintanya untuk mengatur penerimaan sekolah menengah Jessie. Dia berencana untuk mendaftarkannya di tempat yang sama dengan yang dia hadiri. Tangan David diikat. Dia mungkin kaya, tetapi dia belum membangun kekuatannya sendiri. Namanya hanya terkenal di kalangan SCC dan fraksi T. Orang-orang biasa tidak mengenalnya, dan karena itu tidak punya alasan untuk melakukan apa yang dia minta. Sebagai putri kedua dari keluarga Luther, mendaftarkan seorang siswa cukup mudah. Dalam beberapa menit, dia memberitahu David bahwa Jessie sudah diurus dan bisa datang untuk menghadiri kelas. Jadi, David mengantar Jessie ke River City High. River City High adalah akademi terkenal untuk anak-anak kaya di provinsi South River. Meskipun sekolah swasta, guru-gurunya berpengalaman dan sangat cakap. Belum lagi dengan keluarga Luther yang mendukung operasinya, River City High memiliki reputasi yang sangat terkenal di provinsi South River. Ada dua jenis siswa di sekolah menengah ini. Mereka yang memiliki nilai luar biasa dan mendapatkan beasiswa yang cukup besar untuk membayar biaya sekolah, biaya asrama, dan biaya hidup dengan uang saku tambahan, atau siswa dari keluarga yang sangat kaya. Sandy sudah menunggu mereka ketika David membawa Jessie ke River City High. David tercengang saat pertama kali melihat Sandy. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Sandy yang masih berpenampilan seperti berandalan 2 malam lalu telah selesai mengubah penampilannya. Gaya rambut afronya disisir menjadi ekor kembar, dan anting-anting melingkar serta riasannya yang tebal tidak terlihat dimanapun. Mengenakan seragam sekolah rok pendek, wanita di depan David tampak seperti gadis kecil yang cantik. Sandy berusia 17 tahun ini, belajar tahun keduanya di River City High. Namun, karena tingginya yang pendek, dia tampak seperti gadis kecil berusia sekitar 15 hingga 16 tahun. Bahkan orang tua, kakek, atau kakak Sandy, Charles, tidak mengenali Sandy, apalagi David. Mereka bahkan curiga bahwa sesuatu yang merugikan pasti telah terjadi pada Sandy, yang akan menjelaskan tidak hanya perubahan cara dia berpakaian, tetapi juga fakta bahwa dia berhenti mengutuk sebanyak itu. Charles bahkan menanyakan alasan Sandy beberapa kali, tetapi Sandy tidak memberitahu apapun. Tentu saja, Sandy tidak akan memberitahu mereka bahwa dia hanya berubah karena David menyuruhnya. Dia pasti juga tidak akan memberitahu guru di sekolah alasannya. Fakta bahwa iblis keluarga Luther dalam bentuk manusia telah berubah menjadi wanita yang patuh mengejutkan semua guru di sekolah. Dev, apa yang salah? Apa kau tidak mengenaliku lagi? Sandy mengulurkan tangan untuk melambaikan tangannya di depan wajah David. David tersentak kembali ke kenyataan dan menjawab, bagus sekali. Ini perubahan besar, saya hampir tidak mengenali Anda. Tapi itu bagus, kamu terlihat lebih seperti seorang siswa sekarang. Petik 2. Itu bagus, kalau begitu. Saya akan mendengarkan apapun yang Anda katakan mulai sekarang, Dev. Sandy berjalan mendekat dan tertawa kecil saat dia melingkarkan dirinya di lengan David. David merasa sedikit tidak nyaman dengan tindakan Sandy. Dia hanya seorang wanita berusia 17 tahun, dan kontak dengan beberapa bagian tubuh tertentu tidak dapat dihindari ketika dia memeluknya seperti itu. Mungkin dia hanya memperlakukanku sebagai kakaknya, kata David pada dirinya sendiri. Apa yang dia tidak tahu, bagaimanapun, adalah terakhir kali Sandy memeluk orang seperti ini adalah dengan kakaknya Charles sebelum dia mulai sekolah menengah. David adalah orang pertama yang mengalami hak istimewa seperti itu. Untungnya, kelas untuk hari itu telah dimulai atau siswa lain pasti akan bingung melihat Sandy, iblis dalam bentuk manusia, memeluk lengan pria lain dengan begitu erat. Pada saat yang sama, Jessie merasakan jiwanya membeku saat melihat Sandy. Jantungnya mulai berpacu, dan darahnya mulai memompa lebih cepat. Setiap organ di dalam dirinya terasa seperti berjalan dengan kecepatan luar biasa. Dia belum pernah merasakan perasaan ini sebelumnya selama 16 tahun hidupnya. Di usia di mana dia bingung, dia merasa sangat terkejut ketika dia melihat Sandy, seorang gadis seusianya, namun sudah sangat luar biasa. Hanya butuh beberapa saat bagi Sandy untuk menangkap hatinya. Namun, dia dengan cepat menyembunyikan pikirannya ketika dia melihat Sandy bertindak sangat dekat dengan David. Sandy, perkenalkan saya, ini sepupu saya, Jessie Gregg. Jessie, ini Sandy. Adik perempuan teman baikku. David memperkenalkan mereka satu sama lain. Halo, saya Sandy. Bab 115. Sandy memegang satu tangan David dan mengulurkan tangan lainnya saat dia memperkenalkan dirinya kepada Jessie. Oh, hai, aku Jessie.
Jesse memperkenalkan dirinya dengan gagap. Kemudian dia dengan cepat mengulurkan tangan untuk menjabat tangan Sandy. Telapak tangan mereka bersentuhan, dan itu cukup membuat pipi Jesse memerah. Sandy tidak menyadari adanya kejanggalan dengan perkenalan Jesse dan melepaskan tangannya setelah menjabat tangannya. Semua pikirannya tertuju pada David. David menoleh untuk melihat Jesse ketika dia mendengarnya tergagap. Dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Jesse tidak hanya tersipu, tapi dia juga tergagap. Dia tampak seperti naksir. David lalu melirik Sandy. Seragam sekolah rok pendek dan fitur halus membuatnya mekar dengan energi muda. Itu sangat berbeda dari Sandy yang dia lihat di Fuller Golden Sands 2 malam lalu. Memang, penampilannya akan sangat menarik untuk anak laki-laki seperti Jesse yang bingung. Tahap pubertas. David kemudian memutuskan bahwa dia akan menemukan waktu untuk berbicara dengan anak itu. Lagi pula, Sandy bukanlah orang yang mudah untuk ditaksir. Sebaiknya Jesse menyerah pada Sandy sesegera mungkin, jangan sampai dia berakhir babak belur dan tercabik-cabik. Mendesah. Cinta pertama, ya. Cinta pertama David yang telah dia pertahankan selama 4 tahun telah meninggalkannya dalam genangan darahnya sendiri. Aku sudah berbicara dengan sekolah, Dev. Jadi bawa saja sepupu Anda ke meja administrasi dan dia akan terdaftar, kata Sandy. Terima kasih, Sandy, David berterima kasih dengan sopan. Berhenti bersikap sopan padaku, Dev. Sandy berargumen, pipinya membusung karena tidak senang. Baiklah, baiklah. David mengangkat tangannya yang lain untuk mengacak-acak bagian atas kepala Sandy. Iya, ayo pergi, Dev. Sandy menyeret David mengikutinya, menikmati cara David memanjakannya, sementara Jesse mengikuti dengan tenang di belakang mereka. Sandy langsung membawa David ke kantor logistik River City High dan dalam 10 menit, prosedur pendaftaran Jesse selesai. Jesse kemudian dibawa ke kelasnya oleh staf di kantor. Sementara itu, Sandy mengikuti David ke pintu masuk sekolah. Pergi ke kelas, Sandy. Kapan kamu datang ke rumahku, Dev? Tanya Sandy, enggan pergi. Tidak secepat itu. Saya sedikit sibuk akhir-akhir ini, saya akan pergi berkunjung setelah saya menyelesaikan semuanya, jawab David setelah berpikir. Baik-baik saja maka, Anda harus datang begitu Anda bebas, oke. Petik 2. Ya, saya akan. Kalau begitu aku akan pergi ke kelas sekarang, Dev. Sampai jumpa. Selamat tinggal, perhatikan kelas dan belajarlah dengan baik. Saya akan. Sandy kemudian berjalan kembali menuju gedung sekolah, meskipun dia menoleh untuk melihat David setiap beberapa langkah. David masuk ke mobilnya. Namun, semakin dia memikirkan perilaku Sandy, semakin dia menyadari ada sesuatu yang salah. Tidak mungkin, dia tidak mungkin naksir aku, kan? Dia mungkin punya, sebenarnya. Atau kenapa dia mengubah penampilannya saat aku menyuruhnya? Dia tidak berubah ketika keluarganya menyuruhnya. Apa yang saya lakukan sekarang? Maksud saya ya, saya tahu saya tampan dan kuat, kaya, dan sukses. Kurasa aku meninggalkan kesan mendalam padanya dengan menyelamatkannya ketika dia dalam bahaya besar dan merasa putus asa. Perasaan ini akan hilang setelah beberapa saat, kan? Jadi, David memutuskan bahwa dia akan meminimalkan kontak dengannya mulai saat itu. Bab 116. Ibu kota. Di dalam halaman yang tenang. Seorang pria tua dan seorang pria muda sedang bermain catur. Pria tua itu tampak seperti berusia 70-an atau 80-an. Meskipun usianya dan kepalanya penuh dengan rambut perak, dia masih memiliki wajah yang tampak muda dan bersemangat tinggi. Dia tampak transendental atau halus, tanpa tanda-tanda penuaan. Pria muda itu lebih muda, meskipun dia setidaknya berusia 30 tahun. Tidak terlalu muda, tapi lebih muda, tetap saja. Kamu menjadi lebih baik dan lebih baik dalam catur, Stan. Pria tua itu berkata dengan riang. Masih belum sebaik Anda, Tuan J. Stan menjawab dengan rendah hati. Pemuda itu adalah Stan Warner, salah satu T dari fraksi T ibu kota. Stan Warner dikenal tidak hanya di kalangan generasi muda, tetapi ia juga terkenal di kalangan generasi tua. Stan, catur itu seperti kehidupan. Anda harus bergerak ketika harus mengambil langkah yang tepat. Ketika saatnya untuk mengambil satu langkah maju, Anda mengambil satu langkah ke depan, dan ketika saatnya untuk mengambil satu langkah mundur, Anda melakukan hal yang sama. Bergerak, Anda harus bergerak. Tetapi akhir-akhir ini, saya perhatikan bahwa Anda ragu-ragu, kata lelaki tua itu. Anda benar, Tuan J. Saya agak bingung akhir-akhir ini. Itu karena perjanjian 10 tahun yang kalian bertiga buat saat itu akan segera berakhir, kan? Gadis kecil keluarga Lovewood akhirnya kembali setelah 10 tahun. Tan. J, saya dan saudara laki-laki saya dulu sangat dekat, tetapi kami akhirnya berselisih karena seorang gadis. Itu sangat buruk sehingga kami tidak berbicara lagi. Saya selalu bertanya-tanya apakah saya seharusnya melakukan hal-hal yang berbeda. Seorang gadis yang cantik luar dalam dan pria yang baik hati dimaksudkan untuk satu sama lain. Seperti kata pepatah, bahkan raja akan melewatkan pertemuan paginya untuk gadis cantiknya.
Selain itu, gadis Lovewood itu benar-benar wanita yang cantik. Anda tidak perlu terlalu mengkhawatirkannya. Ikuti saja apa yang hatimu katakan padamu. Ya, tentu saja, Tuan J. Saya akan mengingatnya. Pada saat itu, telepon Stan berdering. Itu adalah Zakari yang menelepon dan mengatakan bahwa dia ingin bertemu dengannya. Zakari baru saja kembali ke ibu kota setelah melakukan beberapa bisnis di Provinsi Sungai Utara. Stan telah mendengar tentang apa yang dilakukan Zakari di River City, tetapi semua itu hanyalah rumor, dan tidak ada yang lebih baik daripada mendengarnya dari Zakari sendiri. Sejak Zakari kembali dari perjalanannya ke North River, Stan juga ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi padanya di River City. Melihat bahwa perjanjian 10 tahun tentang Lorraine akan segera berakhir, tentu saja dia harus memperhatikan orang kuat yang tiba-tiba muncul di SCC dengan cermat. Mereka sepakat untuk bertemu di tempat biasa mereka, The Great Wall Club. The Great Wall Club adalah salah satu dari 3 klub teratas di ibu kota dan merupakan tempat berkumpulnya semua orang terkenal di ibu kota, dan juga merupakan markas besar fraksi T. Tan. J, aku punya sesuatu yang harus kulakukan sekarang, jadi aku harus pergi. Aku akan mengunjungimu lagi lain kali. Baiklah, pergilah. Sudah waktunya bagi Anda para pemuda untuk mengejar masa depan Anda. Tidak perlu membuang waktumu untuk orang tua sepertiku. Ketika Stan tiba di The Great Wall Club, semua orang yang melihatnya mengangguk padanya dan menyapanya. Saat dia membuka kamar pribadi di lantai paling atas, dia menemukan Zakari sudah menunggu di dalam. Pria. Ketika Zakari melihat Stan masuk, dia berdiri dan menyapanya. Zakari, ceritakan semuanya. Stan memberi tahu Zakari setelah duduk. Men, aku pergi ke Provinsi Sungai Utara untuk urusan bisnis dan mampir ke River City untuk menanyakan Howard tentang Luna, dan juga untuk menemuinya, tapi Charles mengetahuinya. Zakari memberi tahu Stan semua yang terjadi, hingga ke detailnya. Apakah Anda memberitahu saya bahwa David memiliki seseorang yang dapat melawan Meg dan dia sendiri juga sangat kuat? Iya. Dia memegang pedangku dengan 2 jari dan menghancurkannya dengan jentikan jarinya. Meg memberi tahu saya bahwa bahkan dia tidak bisa melakukan itu. Meg curiga bahwa dia setidaknya berada di puncak Tiger Ranker, atau bahkan lebih tinggi. Menghancurkan. Cangkir di tangan Stan hancur berkeping-keping. Dia adalah Ranker harimau puncak. Atau bahkan lebih tinggi. Secara alami, dia tahu apa artinya itu. Menurut Zakari, bagi David untuk memiliki bakat sedemikian rupa sehingga dia bisa mencapai titik ini pada usia 20 tahun adalah hal yang sangat langka. Jika itu masalahnya, itu berarti bahwa David pastilah pewaris keluarga bangsawan yang tersembunyi. Selain itu, dia mungkin pewaris pertama juga. Bagaimana Clinton mendapatkan penolong yang begitu kuat pada saat-saat terakhir dari Fakta 10 tahun? Kota Sungai. Setelah David mengirim Jesse ke sekolah di River City High, dia pergi ke Golden Leaf Hotel. Setelah itu, dia memanggil Wayne dan Gavin, yang berada di Kota Su, untuk kembali sendiri. Dia belum berencana untuk kembali ke Kota Su karena dia harus menunggu Bibi Sally kembali berdiri dan kembali untuk menangani kepindahan itu. Pada saat yang sama, dia juga harus mendapatkan kembali uang kompensasi orang tuanya dari Bobby. Aku juga perlu melihat apakah aku bisa membujuk Bibi Diana untuk memindahkan keluarganya ke River City juga. David baru saja tidur siang sebentar di kantornya ketika dia dibangunkan oleh telepon. Ketika dia mengangkat telepon, dia segera mendengar suara Huff. Dev, apa kau sudah melupakanku? Bagaimana mungkin kamu tidak terus berhubungan denganku selama ini? Petik 2. Bukan seperti itu, Huff. Saya cukup sibuk akhir-akhir ini dan saya tidak punya waktu luang. Saya berjanji akan mengunjungi Lake City ketika saya menemukan waktu. David menjawab. Aku tahu kamu sibuk. Semua orang di SCC tahu semua tentang pencapaian terbaru Anda. Saya tidak tahu Anda menyimpan rahasia yang begitu dalam tentang diri Anda. Saya tidak percaya bahwa Anda melemparkan Zakari, salah satu dari 8 yang hebat. Pejuang fraksi T, keluar dari River City dengan menyedihkan, kata Huff. Dia benar-benar tidak menyangka David begitu kuat. Ini terjadi meskipun Bill memberitahu Huff bahwa David adalah pewaris keluarga aristokrat yang tersembunyi ketika Huff menjual Golden Leaf Hotel kepada David. Meski begitu, ada hierarki ahli waris keluarga bangsawan yang tersembunyi, dengan beberapa keluarga besar memiliki 3 atau 4 ahli waris. Perlakuan masing-masing ahli waris berbeda-beda, dari ahli waris pertama sampai ahli waris ketiga atau bahkan ahli waris keempat. Awalnya, mereka berpikir bahwa paling-paling, David adalah pewaris kedua, tetapi setelah David menunjukkan terbuat dari apa, semua orang yakin bahwa kekuatan yang dia miliki pasti sesuatu yang hanya bisa diperoleh oleh pewaris pertama, dan bahwa dia kemungkinan besar berasal dari beberapa orang. Keluarga yang kuat. Seorang pria dengan status seperti itu sebanding dengan 3 bos besar SCC. Dia juga sangat senang bahwa dia telah mempertahankan hubungan yang baik dengan David.
Sekarang setelah dia melihat kemampuan David, dia menegaskan bahwa itu memang langkah yang bijaksana baginya untuk memperkenalkan David ke SCC. Setelah semua orang mengetahui tentang apa yang dilakukan David, dia menerima penegasan bos, yang merupakan bagian terakhir dari teka-teki sebelum dia mengambil alih Greens. Oh, kamu menyanjungku, Huff, kata David dengan rendah hati. Aku tidak menyanjungmu. Benar-benar tidak banyak orang di SCC yang bisa melawan Zakari, apalagi mengantarnya kembali ke utara dengan ekor di antara kedua kakinya. Oh ya, apa kau di River City sekarang? Ada seseorang yang ingin bertemu denganmu. Siapa? Tanya David. Ayo cari tahu. Tentu. Aku akan tetap berada di sekitar River City. Aku akan menghubungimu lagi ketika kita memutuskan kapan harus bertemu. David menutup telepon dan mulai merenung dalam-dalam. Sekarang semua orang melihat dari apa dia terbuat, dia juga mulai bertemu dengan beberapa nama besar. Meski begitu, dia merasa belum cukup kuat, belum cukup membangun pengaruh, dan belum cukup kuat. Dia tahu bahwa dia harus menemukan cara untuk menghabiskan lebih banyak uang. Mengapa Nona Pearl belum bergerak? Dia sudah ada di sana untuk beberapa waktu sekarang. Apakah dia tidak tahu cara membelanjakan uang? Mendesah. David tidak pernah membayangkan bahwa akan ada hari ketika dia akan kesulitan menghabiskan uang. Bab 117. Saat sore hari. David menghubungi Jenny, pramuniaga di South River International Residence. Dia bertanya padanya apakah masih ada unit yang tersisa di South River International Residence. Dia akan membeli satu untuk Bibi Sally dan satu untuk Bibi Diana sebelum mereka mendapatkan pekerjaan di Golden Leaf Hotel. Bahkan jika mereka tidak memiliki keterampilan, mendapatkan pekerjaan mudah dan memberi mereka beberapa ratus ribu dolar setahun akan cukup bagi mereka untuk membelanjakan apapun yang mereka inginkan sehingga mereka bisa mendapatkan pijakan di River City. Tentu saja, Jenny sangat senang. Dia baru saja mendapatkan jutaan dari David beberapa saat yang lalu, dengan jumlah uang komisi yang dia hasilkan menjadi sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan akan pernah dia dapatkan. Dan sekarang dia membeli tempat lain dari kita lagi. Dia orang yang hebat. Sungguh orang kaya yang aneh. David pergi ke departemen penjualan untuk melihat tempat itu bersama Jenny. Ketika dia berkunjung lagi, dia membangkitkan beberapa kenangan menyakitkan bagi pramuniaga lainnya. Mereka ingat bagaimana David berdiri di lobi ruang pamer selama beberapa menit dan tidak ada yang maju untuk melayaninya. Sebaliknya, Jenny, gadis baru itu, naik dan menuai keuntungannya. Dia mendapatkan komisi jutaan. Memikirkan hal itu membuat mereka begitu hancur sehingga mereka tidak bisa bernapas. Begitu mereka melihat David kali ini, para pramuniaga itu mulai berebut dan mengelilinginya. Pak, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Pak, apakah Anda ingin membeli rumah? Aku bebas menemanimu menonton kapan saja. Tuan, ini kartu saya. Jika Anda butuh sesuatu, hubungi saya kapan saja. Kapan saja. Permisi, gadis-gadis. Aku sudah membuat janji dengan Nona Jenny. David keluar dari kerumunan setelah menjawab mereka. Pada saat itu, Jenny berjalan ke arahnya dengan kunci. Liddell, saya punya kuncinya. Kita bisa pergi dan melihat tempat itu sekarang. Tolong, mengejarmu. Mereka berdua pergi bersama. Semua orang di ruang pamer mulai berbicara lagi. Aku yakin gadis baru Jenny pasti tidur dengannya. Saya tahu, kenapa lagi dia membeli tempat mahal lain darinya. Gadis ini membuat dirinya begitu polos, tapi dia sebenarnya pelacur kecil. Puff. Meski begitu, siapapun bisa mendengar nada kecemburuan dan kecemburuan dalam nada suara mereka. Tidak ada lagi unit di Blok 1, jadi David dengan santai melihat sekeliling dan membeli satu unit yang sama masing-masing di Blok 2 dan Blok 3 yang masing-masing bernilai sekitar 100 juta. Kembali ke ruang pamer, David pergi setelah membayar deposit 10% dan Jenny bahwa dia akan kembali lagi nanti untuk menyelesaikan sisa prosedur. 200 juta lagi dalam penjualan. Bersama dengan 400 juta yang terjual terakhir kali, komisi yang diperoleh Jenny dari David saja adalah 6 juta dolar. Bahkan manajernya iri dengan nomor teleponnya, apalagi rekan kerjanya yang lain di bidang penjualan. Beberapa orang dalam penjualan juga memukuli diri mereka sendiri dengan penyesalan. Setelah itu, David kembali ke Blok 1, membawa Bibi Sally, Paman Yusef, dan sepupunya Lily untuk melihat tempat itu. Meskipun Bibi Sally baru saja menjalani operasi sehari sebelumnya, dokternya mengatakan bahwa dia harus melakukan beberapa langkah karena itu adalah prosedur kecil dan dia akan baik-baik saja dalam waktu sekitar seminggu. Bab 118. Setelah itu, David memimpin mereka bertiga ke blok. Meskipun unit mereka tidak dapat mengalahkan unit terbaik David, unit ini tetap memiliki desain yang sangat mewah. Lagi pula, biayanya 100 juta dolar. Dev, kenapa kamu membawa kami ke sini? Setelah melihat sekeliling, Sally bertanya padanya. Bibi Sally, Paman Yusef, apa pendapat kalian tentang tempat ini? David tidak menjawab pertanyaan Sally tetapi malah menanyakan pertanyaannya sendiri kepada mereka.
Dev, tempat ini spektakuler, tentu saja. Tapi kita tidak mampu membeli tempat seperti ini. Jawab Sally. Meskipun dia tidak tahu harga tempat itu, dia tahu itu tidak akan murah begitu dia melihatnya. Mereka hanya memenuhi kebutuhan selama bertahun-tahun. Dari mana mereka mendapatkan uang untuk membeli tempat baru? Bibi Sally, saya sudah membeli tempat ini, tetapi saya belum melalui semua prosedur hukum. Yang perlu Anda lakukan adalah membawa kartu identitas Anda untuk menyelesaikan prosedur hukum dan tempat itu akan menjadi milik Anda. Sally dan Yusef tidak percaya bahwa David benar-benar akan memberi mereka tempat. Meskipun mereka memiliki firasat bahwa David akan memberi mereka tempat ketika dia membawa mereka untuk melihatnya, itu masih mengejutkan mereka ketika itu benar-benar terjadi. Sally dengan cepat berkata, "Apa? Dev, Anda bekerja keras untuk mendapatkan uang Anda. Kami tidak dapat menerima tempat ini." "Ya, Dev. Tempat ini terlalu mahal, kami tidak bisa menerimanya." Yusef menimpali dari samping. Lily adalah satu-satunya yang berdiri di dekat jendela mengagumi pemandangan. Tempat itu akan menjadi rumah barunya mulai sekarang. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa dia akan tinggal di tempat yang begitu mewah. Dia berpikir, karena Dev menawarkan, kita harus menerimanya. Apa gunanya mengatakan tidak? Lagi pula dia tidak akan menerima penolakan kita. Selain itu, dia juga tidak bisa memberitahu orang tuanya tentang 100 juta di kartunya. Bibi Sally, Paman Yusef, terimalah hadiah ini sebagai tanda terima kasihku. Jika saya tidak tinggal bersama kalian dan terus hidup dengan Bobby terakhir kali, saya akan terus-menerus dilecehkan olehnya. Siapa tahu, mungkin aku akan tumbuh menjadi orang yang bengkok. Saya ingat ketika saya pertama kali tiba di tempat Anda, saya selalu menyendiri dan merupakan anak yang sangat dingin. Kalianlah yang menunjukkan cinta keluarga yang perlahan membuat saya menjadi saya sekarang. Sekarang saya memiliki sarana, saya ingin membayar kalian. Jika kalian tidak menerima hadiah ini, aku tidak akan pernah bisa hidup dengan diriku sendiri. David berkata dengan suara rendah. Memang, jika dia tidak tinggal bersama keluarga Bibi Sally selama 2 tahun terakhir, dia mungkin akan putus sekolah dan mengambil jalan gelap tanpa jalan kembali. Ketika Sally mendengar apa yang dikatakan David, dia mulai terisak pelan. Dev, kamu akhirnya berhasil sekarang. Saya berharap orang tua Anda ada di sini untuk melihatnya. Jika mereka masih hidup, mereka akan sangat senang melihat seberapa banyak yang telah Anda capai. Yusef memandang David dan menghela nafas dengan menyesal. Ketika istrinya Sally membawa pulang David, Yusef awalnya menentangnya. Lagi pula, mereka sudah memiliki seorang putra dan putri, dan keluarga mereka tidak terlalu kaya. Selain perlu memberi makan mulut lain, dia harus menutupi biaya sekolah dan biaya hidup David juga. Namun, istrinya bersikeras, jadi dia tidak punya pilihan selain menerima. Meskipun dia menentangnya, dia tidak memperlakukan David secara berbeda karena sudah diputuskan bahwa dia tinggal bersama mereka. Yusef berpikir bahwa karena itulah yang terjadi, tidak ada gunanya memperlakukan Dev seperti bagaimana Paman Bobby memperlakukannya. Selain itu, dia memiliki cukup banyak musuh. Yusef tidak akan membiarkan David tinggal bersama mereka sama sekali atau membiarkan dia tinggal bersama mereka dan memperlakukannya sama seperti dia memperlakukan anak-anaknya yang lain. Untungnya, Yusef adalah orang yang berpikiran terbuka. Biasanya, orang tua lain dengan pendapatan rendah tidak akan mengizinkan keponakan untuk tinggal bersama mereka ketika mereka sudah memiliki anak laki-laki dan perempuan untuk diurus. Karena mereka berada pada titik ini sekarang, tidak ada lagi ruang bagi Sally dan suaminya untuk menolak pemberiannya. Setelah itu, David membawa Yusef ke lobi showroom untuk menyelesaikan prosedur hukum. Sementara itu, Sally dan Lily menunggu mereka di tempat baru mereka. Tempat itu dilengkapi dengan mewah dan memiliki semua yang mereka butuhkan. Yang mereka butuhkan hanyalah berkemas dan itu akan menjadi rumah mereka mulai sekarang. Setelah menyelesaikan prosedur hukum dan membayar 100 juta penuh, David mendapat 1 poin mewah lagi dalam sistem, sehingga totalnya menjadi 81 poin. Setelah menempatkan keluarga Bibi Sally di tempat baru mereka, David pergi ke River City High untuk menjemput Jessie dan membawanya ke tempat barunya sebelum kembali ke rumahnya. Bab 119. Hari berikutnya adalah hari Minggu. David mengira Hav akan menghubunginya, tetapi setelah menunggu seharian, dia tidak menerima telepon darinya. Pada malam hari, David menerima telepon dari Taraf. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia telah menunggu 2 hari baginya untuk menelepon setelah dia mengatakan dia akan pergi ke rumahnya minggu itu. David kemudian ingat bahwa dia telah berjanji untuk pergi ke tempat Taraf minggu ini, tetapi karena apa yang terjadi pada Bibi Sally, dia tidak dapat mengikuti jadwal awalnya dan mengatakan kepadanya bahwa mereka harus menunggu sampai waktu berikutnya. Sore harinya David menerima kabar baik. Pearl menelepon untuk mengatakan bahwa tim hampir siap karena Pearl telah berhasil menarik perhatian cukup banyak talenta karena insentif tinggi yang mereka tawarkan. David menyuruhnya untuk berinvestasi dalam proyek bagus apapun yang dilihatnya dan tidak perlu khawatir tentang uangnya.
Dia bahkan menyuruhnya untuk menghubungi Andi untuk memberitahunya bahwa ada 5 miliar untuk dia investasikan. Lagi pula, dia memiliki 50 poin mewah dan dia ingin Andi menyimpannya terlebih dahulu. Saat ini, dia sangat perlu mengeluarkan uang untuk mendapatkan poin mewah. Dia ingin melihat apakah dia bisa menaikkan level sistem jika dia memiliki poin yang lebih mewah karena dia merasa bahwa dia belum mencapai puncaknya untuk tubuh dan pikirannya. Menurut Paul, beberapa master pertapa masih bisa mengalahkannya dengan statistiknya saat ini. Bagaimana saya bisa menerima kenyataan bahwa saya bukan orang yang paling tak terkalahkan ketika saya selingkuh? Cepat dan naikkan levelku sekarang. Kalau tidak, apa gunanya sistem ini? Bagaimanapun juga, Tuhan telah memberinya kesempatan yang begitu baik. Dia tidak bisa menyia-nyiakannya begitu saja. Dia harus memanfaatkannya sebaik mungkin. Sama seperti itu, seminggu lagi berlalu, dan minggu baru dimulai. Senin. David ada kelas di pagi hari. Di sore hari dia menghadiri pertemuan klub seni bela diri sekolahnya. Dia pergi ke sana untuk mempelajari beberapa teknik rahasia. Saat ini, dia hanya mengandalkan tubuh dan pikirannya, yang telah dia tingkatkan. Itu berarti dia hanya memiliki kekuatan dan refleksnya saat ini untuk mempertahankan penjualannya, tanpa mengetahui gerakan lainnya. Dia ingin mempelajari beberapa teknik yang kuat, atau mungkin beberapa seni bela diri untuk melihat apakah dia dapat meningkatkan kekuatan tempurnya. Sejak dia ceroboh gagal menambahkan 18 Dragon Taming Punches dan mendapat pengurangan 10 poin mewah, David tidak lagi berani menambahkan keterampilan acak, terutama keterampilan seni bela diri. Dia tidak tahu apakah mereka ada. Jika mereka tidak melakukannya, 10 poin mewah lainnya akan dikurangi. Dia tidak punya banyak untuk memulai. Mendesah. Aku sangat miskin. Dia pergi ke salah satu gedung di universitasnya yang didedikasikan untuk semua klub dan perkumpulan. Tentu saja, klub dan perkumpulan harus membayar biaya untuk mengadakan pertemuan mereka di sana, tetapi semua klub yang lebih besar berlokasi di sana. Ketika David tiba di lantai klub seni bela diri, dia memasuki ruangan dan melihat aula besar yang dipenuhi orang. Setidaknya ada beberapa ratus dari mereka. Ada laki-laki dan perempuan, tetapi laki-laki adalah mayoritas, dan mereka semua duduk berlutut. Daud tercengang. Apakah mereka sedang berlatih sekarang? Saya pikir klub seni bela diri berlatih cara bertarung dan sebagainya. Mengapa mereka hanya duduk di sana dan melatih pernapasan mereka? Namun, David melihat lebih dekat, dia melihat latihan belum dimulai karena kebanyakan dari mereka masih mengobrol satu sama lain. David menemukan tempat duduk di baris terakhir dan duduk. Dia menyenggol seorang anggota di sebelahnya dan bertanya, "Bro, apa yang kita lakukan?" Orang-orang itu memandang David dan bertanya, "Apakah kamu bukan anggota klub seni bela diri?" Yah, aku baru saja mulai hari ini dan aku baru saja akan bergabung dengan kalian." "Yah, kamu datang tepat waktu. Hari ini, kita akan berbicara dengan Luna Soron, yang merupakan presiden klub kita dan juga salah satu dari Tri Campus Beles." Luna Soron. Bukankah dia yang paling misterius dari Tri Campus Beles? Dia presiden klub seni bela diri. Presiden klub seni bela diri adalah seorang wanita. Kamu pasti bercanda. Bab 120. Mengapa orang-orang ini tidak bangkit? Aku tidak percaya mereka membiarkan seorang wanita menguasai mereka. Hai kawan. Apakah Anda memberitahu saya bahwa Luna adalah presiden klub seni bela diri? Apakah dia sangat bagus? Tentu saja, dia bisa mengalahkan siapapun dari kita di sini hanya dengan 3 gerakan. Petik 2. Apakah dia begitu sengit? Apakah dia dapat menemukan suami di masa depan? Petik 2. Bro, apakah kamu bercanda? Presiden Soron adalah salah satu dari 3 Beles kampus. Apakah Anda tahu berapa lama garis itu untuk orang-orang yang mengejarnya? Garis itu mungkin mencapai semua jalan ke SRMU. Petik 2. Ke SRMU. Apakah dia serius? Bahkan jika Anda mengantri semua anak laki-laki di SRU, itu bahkan tidak mencapai SRMU. Setelah itu, David tidak mengajukan pertanyaan lagi. Sebaliknya, dia hanya duduk diam. Dia ingin melihat apa yang dikatakan presiden klub seni bela diri ini. Segera setelah itu, seorang wanita muda yang segar dan tampak kompeten dengan kuncir kuda yang mengenakan seragam latihan putih keluar dari belakang panggung dan berjalan ke podium. Setelah itu, dia duduk berlutut di lantai seperti orang lain. Ini pasti Luna, pikirnya. Meskipun David telah menjadi mahasiswa di SRU selama 3 tahun, ia selalu berada di pekerjaan paruh waktu selama semua waktu luangnya. Dia tahu bahwa keluarga Bibi Sally dan Bibi Diana berjuang untuk memenuhi kebutuhan. Dengan bekerja sepanjang waktu, dia bisa mengambil beban dari mereka serta membeli hadiah kecil untuk Sarah atau membawanya keluar untuk beberapa makanan enak sesekali. Itulah sebabnya dia tidak pernah benar-benar tahu banyak tentang Luna, yang paling misterius dari 3 Beles kampus. Yang paling dia kenal adalah Ava karena mereka selalu memiliki kelas bersama.
Meskipun David sedang duduk di baris terakhir dan sedikit jauh dari Luna, berkat penglihatannya yang kuat, dia bisa dengan jelas melihat Luna saat dia keluar. Setelah inspeksi visual, dia bisa mengatakan bahwa Luna setidaknya 5 kaki 9 inci, hampir setinggi dia, dan jelas salah satu gadis tertinggi di universitasnya. Dia memiliki wajah oval yang halus, sepasang mata besar, bulu mata panjang, dan jembatan hidung tinggi. Fitur wajahnya tampak sangat simetris, dan dia tidak memiliki makeup. Dia adalah keindahan alam mutlak dengan kulit yang sangat bagus semulus kaca. Tidak heran dia adalah salah satu dari 3 beles kampus. Dengan misteriusnya, seolah-olah dia memiliki beberapa jenis aura halus. David melihat sekeliling semua orang di sekitarnya dengan air liur mereka hampir menetes keluar dari mulut mereka. Dia bertanya-tanya apakah orang-orang ini ada di sana untuk belajar seni bela diri atau menonton Luna yang indah. Setelah itu, Luna mulai berbicara dari podium. Halo, siswa. Suaranya bersih dan segar. Halo, Presiden. Ratusan orang berteriak. Itu kaget David. Kedengarannya dia mendengarkan penguasa negara. Hari ini, aku akan berbicara dengan kalian semua tentang apa itu seni bela diri. Seni bela diri dapat memperkuat tubuh Anda dan juga memperpanjang hidup Anda. Saya telah melihat pria 100 tahun yang masih bisa berjalan seolah-olah dia terbang. Inilah yang saya maksud dengan umur yang berkepanjangan bahwa berlatih seni bela diri akan memberikan tubuh fisik Anda. Untuk menjadi pandai seni bela diri, itu dimulai dengan mengolah pikiran Anda. Anda hanya dapat mencapai sesuatu dalam seni bela diri jika Anda mulai dengan menempatkan pikiran Anda di headspace yang tepat. Tentu saja, jika Anda ingin melangkah lebih jauh dalam seni bela diri, bakat adalah hal terpenting. Beberapa orang yang berbakat dapat mencapai ketinggian yang tak tertandingi yang tidak dapat dicapai oleh orang biasa dalam hidup mereka hanya dengan pelatihan 3 tahun. Tentu saja, aku tidak mencoba untuk mencegah kalian semua. Bahkan jika Anda tidak mencapai apapun, setidaknya itu membantu Anda memperkuat tubuh Anda. Semangat seni bela diri adalah untuk mengendalikan agresi tanpa menimbulkan cedera sementara tujuan utamanya adalah untuk mengambil konflik dan menemukan jalan tengah. Seni bela diri bukan tentang kekerasan, atau membunuh demi membunuh, atau berjuang demi pertempuran. Sebaliknya, itu dengan cepat menghentikan pembunuhan dan pertempuran, untuk melindungi dan menjaga semua makhluk, dan hanya menggunakan jika dorongan datang untuk mendorong, untuk menjadi perhatian orang lain, untuk mengubah seni bela diri menjadi bagian dari siapa Anda, dan untuk bergabung dengan surga dan bumi dalam satu napas. Setelah itu, dia terus mengatakan banyak hal. David tidak mengerti sepatah kata pun tentang apa yang dia katakan. Apa yang dia bicarakan. Saya di sini untuk mempelajari teknik, belajar bagaimana bertarung, dan mempelajari sikap. Aku tidak datang ke sini untuk mendengarkanmu membual dan berbicara. Setelah mendengarkan pembicaraan panjang, dia masih belum belajar sesuatu yang praktis. Bab 121. Butuh Luna hampir setengah jam sebelum dia selesai berbicara. Mayoritas anggota di antara hadirin berada dalam keadaan tercengang, sama seperti David. Hewan-hewan jantan ini hanya tertarik di sini karena popularitas 3 beles kampus. AS untuk belajar seni bela diri. Di masa-masa ini, itu adalah pilihan yang jauh lebih aman untuk menghasilkan uang. David agak terkesan dengan Luna. Dia jelas berkhotbah ke telinga tuli, tetapi dia masih berhasil berbicara dengan keyakinan seperti itu untuk waktu yang lama. Itu bukan prestasi yang bisa dicapai oleh orang biasa. Saya akan membuka lantai untuk pertanyaan sekarang. Jangan ragu untuk menjawab pertanyaan yang mungkin Anda miliki, dan saya akan segera menyelesaikannya. Kata Luna ketika dia duduk di podium dengan kakinya bersilang. Presiden Soron, saya ingin bertanya, apakah Grandmasters masih ada sampai sekarang? Bukankah ini sesuatu yang hanya muncul di acara televisi dan novel? Seorang siswa laki-laki bertanya saat dia berdiri. Grandmasters, pada kenyataannya, berbeda dari Grandmasters yang Anda lihat di TV atau di buku. Ini adalah sesuatu yang hanya akan Anda hadapi setelah Anda mencapai tingkat budidaya tertentu dalam pelatihan seni bela diri Anda. Anda tidak akan memahaminya bahkan jika saya menjelaskan hal-hal kepada Anda sekarang, jawab Luna. Presiden Soron, akankah orang-orang seperti kita dapat mencapai tingkat budidaya yang tinggi dalam pelatihan seni bela diri kita? Ini akan sulit. Seni bela diri bukanlah sesuatu yang dapat dikuasai dalam semalam, itu membutuhkan praktik yang konstan sejak usia muda. Bahkan orang yang paling berbakat akan menghadapi batasan dalam apa yang dapat dicapai jika mereka melewatkan periode budidaya terbaik. Presiden Soron, saya mendengar desas-desus bahwa Anda dan Presiden Jackson, pria paling tampan di SRU, adalah pasangan. Selain itu, Presiden Jackson juga telah menyampaikan kabar bahwa dia tidak akan mengizinkan pria manapun untuk mendekati Anda. Bolehkah saya tahu jika Anda mengakui hubungan ini? Seorang pria bertanya dengan berani. Semua orang yang hadir terdiam setelah mendengar pertanyaannya. Mereka semua ingin tahu bagaimana Luna akan menjawab pertanyaan ini. Jelas bahwa semua orang ingin tahu tentang hal ini. Maaf, saya tidak akan menjawab pertanyaan apapun yang tidak terkait dengan seni bela diri.
Jika tidak ada pertanyaan lain, saya akan melakukan demonstrasi langsung. Suasana kacau venue menunjukkan bahwa semua orang tidak puas dengan jawaban Luna. Saat itu, dua orang lagi, satu pria, dan satu wanita masuk dari lobi. Setelah bergegas menyapu tatapan mereka di atas ruangan, mereka berjalan ke David. Lutut pria itu tertekuk saat dia berlutut di samping David. Tan, Liddell, saya minta maaf, saya seharusnya tidak menyinggung Anda. Saya harap Anda bisa memaafkan saya dan tidak menyimpan dendam terhadap saya jika itu baik-baik saja dengan Anda. Bisakah Anda membantu memasukkan kata-kata yang baik untuk saya dengan keluarga Luther? Leo memohon saat dia berlutut di sebelah David. Setelah menyinggung Sandi pada Jumat malam itu, keluarga Luther mulai menyerang semua bisnis yang dimiliki orang tuanya pada hari berikutnya. Keluarga Luther begitu kuat di River City sehingga semua bisnis yang dimiliki keluarganya menjadi bangkrut hampir secara instan setelah serangan mereka. Tak satu pun dari koneksi yang telah dihubungi orang tuanya dengan 2 hari terakhir. Apapun. Mereka belum tahu bahwa itu karena putra mereka telah menyinggung putri keluarga Luther. Dia juga tidak berani mengatakan yang sebenarnya, karena dia tidak tahu apa yang akan dilakukan orang tuanya padanya. Namun, dia telah kehilangan segalanya. Orang tuanya bangkrut, dan bank ingin mengumpulkan hutang mereka. Sekarang, hampir semua nilai di rumah dijual. Mereka bahkan kehilangan rumah mereka. Sekarang, kehidupan yang dipimpin keluarganya bahkan lebih buruk daripada kehidupan para pengemis di jalanan. Rambut orang tuanya sudah abu-abu semalam, dan mereka bahkan mempertimbangkan untuk mengambil hidup mereka sendiri untuk menyelesaikan masalah. Setelah memikirkannya, ia memutuskan bahwa, berdasarkan sikap penuh hormat Sandi kepada David malam itu, David adalah satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan keluarganya. Jika David membantunya memohon keluarga Luther untuk belas kasihan, maka keluarganya tidak lagi menghadapi krisis. Dengan demikian, dia menyeret Sarah bersamanya untuk bertemu Daud dan bahkan membuat janji kepada Sarah. Jika David setuju untuk membantu memohon belas kasihan untuk keluarganya dan menyelesaikan krisis yang mereka hadapi, dia akan segera menikahinya. Kehormatan tidak lagi penting baginya. Jika dia bisa menyelesaikan krisis yang dihadapi keluarganya, yang dia butuhkan hanyalah beralih sekolah untuk terus menjadi Leo yang tinggi dan berani. Jika krisis tidak dapat diselesaikan, apa yang dihadapi keluarganya adalah kehidupan yang bahkan tidak diinginkan seorang pengemis. Leo berlutut kepada David setelah memasuki ruangan itu menarik minat banyak orang. Semua orang berkumpul, mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Hah, bukankah itu Leo? Seseorang di aula berhasil mengenali Leo. Leo agak terkenal di South River University. Lagi pula, dia adalah bayi dana perwalian. Dia mungkin bukan yang terkaya, tetapi dia yang paling sombong. Wow, itu Leo. Apakah dia berlutut di depan seseorang di depan begitu banyak orang? Siapa orang ini? Semua orang mengarahkan pandangan mereka ke David, ingin tahu orang seperti apa yang berhasil membuat Leo berlutut di depan umum. Leo merasakan wajahnya terbakar ketika dia menyadari bahwa dia telah dikenali. Dia belum pernah dipermalukan ini sepanjang hidupnya. Namun, dia tidak punya pilihan. Nasib seluruh keluarganya ada di tangan David. Leo Tae, aku tidak melakukan apapun padamu, kan? Apa gunanya kau berlutut di depanku dan memohon padaku? David berkata perlahan sambil berdiri. Bab 122. Sekarang setelah semua orang berkumpul, David tidak punya pilihan selain berdiri. Tan Liddell, saya berharap Anda dapat membantu saya memohon kepada keluarga Luther untuk menunjukkan belas kasihan dan membiarkan keluarga saya pergi, jika tidak apa-apa. Kata Leo. Keluarga Luther menyerang Anda karena Anda menyinggung Sandi. Apa hubungannya dengan saya? Selain itu, apakah kita dekat? Kenapa aku harus membantumu? David bertanya sebagai jawaban. Leo tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan David. Apakah mereka dekat? Dia telah mencuri pacar David dari dia, mempermalukan David, menyebabkan David muntah darah, dan bahkan memposting gambar ke jaringan kampus dan obrolan grup, membuat David menjadi bahan lelucon fakultas. Bagaimana mereka bisa dekat? Akan lebih akurat untuk mengatakan bahwa mereka adalah musuh bebuyutan. Sarah menatap David. Dia tampaknya telah berubah menjadi orang yang sama sekali baru sejak mereka putus. Di masa lalu, jika ada yang bertanya siapa yang paling mengenal David, dia pasti orang itu. Namun, dia sekarang menyadari bahwa dia tidak mengenal David sama sekali. Bagaimana kepribadian seseorang bisa berubah begitu cepat? Juga, apakah David memiliki sarana untuk membantu keluarga Leo? Sampai-sampai Leo rela berlutut dan meminta maaf padanya. Apakah selama ini dia merahasiakannya? Apakah selama ini dia menguji hubungan mereka? Rumor adalah bahwa beberapa bayi dana perwalian senang menyamar sebagai orang miskin ketika mencari cinta sejati. Jika itu masalahnya. Lalu, apa yang telah dia lakukan? Apakah dia menyerah pada bayi dana perwalian yang sangat kaya yang telah merahasiakan identitas aslinya atas beberapa potong pakaian dan dompet desainer? Apalagi, pria super kaya ini telah mencintai, merawat, mengakomodasi, dan memaafkannya.
Pada saat itu, Sarah merasa pikirannya kosong. Dia telah kehilangan hutan demi pohon. Leo meraih Sarah, berdiri di sampingnya, dan menariknya kembali ke dunia nyata. David. Sarah baru saja akan berbicara ketika David memotongnya. Sarah, apakah kamu mencoba membantu keluarganya memohon belas kasihan juga? David bertanya sambil menatap Sarah. David, aku harap kamu bisa membantu Leo. Sarah berkata setelah mengumpulkan keberaniannya. Dia tidak punya pilihan lagi. David sudah meninggalkannya. Jika dia tidak berpegang pada sedotan terakhir ini, dia tidak akan memiliki apa-apa. Kamu berharap, atas dasar apa Anda mendasarkan harapan Anda? Sebagai mantan pacarku, sebagai teman sekelas SMA saya, atau sebagai pacar Leo saat ini? David bertanya dengan nada mengejek. Saat itulah semua orang di antara hadirin mengerti apa yang sedang terjadi. David adalah orang yang sangat marah sehingga dia muntah darah setelah Leo mencuri pacarnya darinya, dan juga orang yang diambil gambarnya oleh Leo dan diposting ke jaringan kampus dan obrolan grup. Sudah berapa hari sejak itu? Sekarang, Leo sedang berlutut di depan David. Meminta bantuan padanya. Bagaimana tabel berubah begitu cepat? Bahkan drama televisi pun tidak berani melakukan ini. Bab 123. David Lindell. Aku mohon padamu, oke. Demi hubungan kita di masa lalu, bisakah kamu membantuku sekali ini saja? Sarah tiba-tiba merendahkan suaranya dan mulai memohon. Sekarang, jika dia bisa membuat David membantu menyelesaikan krisis yang dihadapi keluarga Leo, dia akan bisa menikahi Leo dan menjalani kehidupan yang kaya dan mewah. Itu selalu menjadi impiannya. Dia memiliki mimpi itu bahkan saat dia bersama David. Namun, dia ragu-ragu untuk mengejarnya karena betapa baiknya David memperlakukannya. Kalau tidak, dia tidak akan pernah membuang David ke pinggir lapangan ketika Leo menyatakan perasaannya padanya. Sarah Jensen, kamu tidak berhak memohon padaku. Semua orang berhak memohon padaku, tapi kamu tidak. Saya telah melakukan begitu banyak untuk Anda selama bertahun-tahun, tetapi saya tidak seberapa dibandingkan dengan beberapa potong pakaian dan dompet desainer. Saya telah buta selama bertahun-tahun, dan saya tidak akan dapat membantu Anda. Selamat tinggal. David berjalan pergi ketika dia selesai berbicara. Namun, Leo menahan kakinya. Lindell, ini salahku. Itu semua salahku. Tolong, bantu aku kali ini. Anda satu-satunya orang yang dapat membantu saya sekarang. Keluargaku akan tamat jika kamu tidak membantuku, terisak Leo sambil berpegangan pada kaki David. David adalah harapan terakhirnya sekarang. David baru saja akan menendang Leo ke samping. Kemudian, keributan lain terdengar di pintu masuk. Segera, orang lain berjalan ke aula, dengan sekelompok besar orang mengikuti mereka. Orang yang berjalan paling depan adalah Howard Jackson, ketua OSIS SRU dan pria paling tampan di SRU. Dia juga pacar resmi Luna Soron. Wow, Presiden Jackson ada di sini. Saya yakin dia di sini untuk bertemu Presiden Soron. Mereka adalah pasangan emas fakultas. Ayo kita lihat. Kerumunan di sekitar David dan yang lainnya segera bubar dan berlari untuk menonton Howard dan Luna. David mendorong sedikit lebih keras dan berhasil mendorong Leo menyingkir. Mengabaikan Leo dan Sarah, David juga berjalan ke arah kerumunan untuk melihat bagaimana Luna akan merespons. Semua yang baru saja terjadi pada David dan Leo barusan tidak mempengaruhi Luna sedikit pun. Ada beberapa ratus orang di aula, tetapi hanya sekitar 10 orang yang memperhatikan David dan Leo. Mayoritas dari mereka masih berdiri di sekitar podium dan menonton demonstrasi langsung Luna. Di atas panggung, Luna memberikan demonstrasi langsung dengan anggota lama klub seni bela diri. Itu adalah apa yang semua orang telah menunggu. Karena mereka bisa dekat dengan primadona kampus namun, Howard berjalan di atas panggung dan berkata kepada anggota, apa yang saya katakan. Tidak ada pria yang diizinkan untuk mendapatkan dekat dengan Luna. Apakah Anda pikir saya bercanda? Maaf, Presiden Jackson. Aku akan pergi sekarang. Kata anggota itu dengan gemetar. Dia adalah orang pertama yang berlari ketika Luna mengatakan dia membutuhkan lawan karena dia ingin mendekati wanita cantik ini. Bagaimanapun, mereka akan terlibat dalam pertempuran yang sebenarnya. Akan ada saat-saat ketika tidak dapat dihindari bahwa tubuh mereka akan bersentuhan. Pikirannya juga tidak murni. Di masa lalu, selalu anggota wanita yang naik ke atas panggung. Namun, untuk beberapa alasan, dia ingin mencoba dan memanfaatkan kesempatan ini hari ini. Sejujurnya, Luna sangat cantik sehingga dia merasa sulit untuk mengendalikan dirinya. Sekarang Howard ada di sini, mau tak mau dia merasa sedikit bersalah. Selain itu, Howard juga ketua OSIS, dan rumor mengatakan bahwa dia berasal dari keluarga yang sangat berkuasa. Tidak bijaksana jika dia menyinggung perasaannya. Membekukan. Siapa yang mengizinkanmu pergi? Howard memanggil anggota yang akan pergi. Presiden Jackson. .. 2. Tamparan. Anggota itu tidak berhasil menyelesaikan pembicaraan sebelum Howard memotongnya dengan tamparan di wajahnya. Tamparan. Tamparan lain datang segera setelah itu. Tamparan.
Howard menamparkan wajahnya 5 kali. Dia awalnya ingin terus menamparnya, tetapi Luna menghentikannya. Howard Jackson, hentikan. Luna berteriak. Nona Luna, Ten. Zachary Quinn menyuruhku melindungimu dan menghentikan pria manapun yang mendekatimu, tapi dia berani melanggar perintahku. Dia pantas dipukuli, kata Jackson. Kemudian, dia mengarahkan tendangan kuat ke tubuh anggota itu. Anggota itu merasakan sakit yang hebat di perutnya sebelum dia merasakan tubuhnya menjadi tidak berbobot saat dia terbang dari panggung. Panggung itu lebih dari 1 kaki di atas tanah. Jika seseorang jatuh darinya, mereka setidaknya akan terluka parah. Semua orang yang berdiri di dekatnya segera lari ketika mereka melihat seseorang terbang ke arah mereka, takut bahwa mereka akan melukai orang yang tidak bersalah. Hanya David yang tetap berdiri di tempatnya. Setelah melihat bahwa anggota itu akan menabraknya, David mengulurkan tangannya, meraihnya, dan kemudian menjatuhkannya ke lantai dengan kuat. Hah! Howard menoleh untuk melihat ke penonton ketika dia tidak mendengar teriakan kesakitan dan kemudian melihat bahwa mereka telah diselamatkan. Tepat ketika dia akan bertanya siapa yang begitu berani, dia melihat wajah David. Pupil matanya menyusut saat jantungnya berdebar panik. Bukan David Liddell. Dia tidak akan pernah melupakan selama sisa hidupnya apa yang dia alami pada malam itu di Fuller Golden Sands. Salah satu dari 8 petarung hebat di fraksi T, Tuan Zachary Quinn, yang dia pikir sebagai salah satu orang paling kuat di dunia, telah melarikan diri kembali ke ibu kota dengan ekor di antara kedua kakinya setelah menderita kekalahan yang memalukan. Beberapa hari telah berlalu sekarang, tetapi dia masih terlalu takut untuk mengintip. Orang itu adalah David, alumnus South River University, dan orang yang baru saja menyelamatkan hidup seseorang sambil berdiri di luar panggung. Bahkan Tuan Quinn tidak berani datang untuk membalas dendam setelah menderita kerugian yang begitu besar. Bukankah itu berarti karakter kecil seperti dia akan tergencet seperti semut? Apa yang harus dia lakukan sekarang? Minta maaf padanya. Tapi ada begitu banyak orang di sini. Jika dia meminta maaf sekarang, dia akan menghancurkan citra yang telah dia kembangkan untuk dirinya sendiri di Universitas South River, kan? Bagaimana dia bisa menunjukkan wajahnya di sekitar sini lagi? Namun, apa yang harus dia lakukan jika dia tidak meminta maaf dan membuat orang lain melampiaskan amarahnya padanya? Dia adalah seseorang yang bahkan Quinn tidak mampu menyinggung, apalagi dirinya sendiri. Apapun. Jadi bagaimana jika kehormatan itu penting? Apakah lebih penting dari hidupnya? Selain itu, ini adalah wilayah mereka juga. Orang besar seperti dia mungkin tidak akan menyimpan dendam terhadap orang seperti dia selama dia meminta maaf, kan? Setelah memikirkannya, Howard mengambil beberapa langkah ke depan sebelum dia melompat dari panggung dan berjalan ke arah David. David melambaikan tangan dan memberi isyarat kepada anggota yang baru saja ditendang Howard dari panggung untuk berbaur dengan kerumunan yang berdiri di pinggir lapangan. Sekarang, David berdiri dan menatap tepat ke mata Howard. Semua orang bersiap untuk menonton pertunjukan bagus yang terbentang di depan mereka. Tepat ketika mereka selesai bersiap-siap untuk menonton Howard berurusan dengan David. Howard Jackson, hentikan. Jika tidak, jangan salahkan saya karena melupakan sopan santun saya dengan Anda. Jangan mengira aku akan takut menghajarmu hanya karena kau salah satu anak buah Zachary. Ketika Luna selesai berbicara, dia maju beberapa langkah sehingga dia bisa turun dari panggung dan menghentikan Howard. Saat itulah Howard mengatakan sesuatu yang menyebabkan semua orang yang hadir melebarkan mata mereka sehingga bola mata mereka hampir jatuh dari rongganya. Mereka menyaksikan Howard mengatupkan kedua tangannya dan membungkuk kepada David sebelum berkata, "Maafkan saya, Tuan Liddell. Seharusnya aku tidak melakukan apa yang baru saja kulakukan. Saya tidak memperhatikan bahwa Anda baru saja hadir. Saya harap Anda akan bermurah hati dan tidak menyimpan dendam terhadap individu rendahan seperti saya. Saya, Howard Jackson, dengan tulus meminta maaf. Maafkan saya." Bab 124. Apa? Semua orang yang telah menunggu pertarungan dramatis tercengang. Ini termasuk Luna, yang sangat terkejut hingga dia membeku. Siapa Howard Jackson? Ketua OSIS SRU. Pria paling tampan di SRU. Selain itu, dia dikabarkan berasal dari keluarga yang sangat kuat. Orang-orang seperti Leo, yang kekayaannya berasal dari uang baru, bahkan tidak layak untuk membersihkan sepatunya untuknya. Di SRU, bahkan sekolah harus memperhatikan apa yang dia katakan. Namun, orang seperti dia harus tunduk dan meminta maaf kepada David. Apa identitas Daud? Tidak peduli fakta bahwa Leo telah berlutut di depannya. Bahkan orang terkenal seperti Howard tidak mampu menyinggung perasaannya. Itu sedikit menakutkan jika Anda memikirkannya. Sejak kapan ada seseorang yang begitu kuat di Universitas South River? Luna juga tercengang. Bagaimanapun, Howard adalah salah satu anak buah Zachary. Zachary Quinn, salah satu dari 8 petarung hebat di faksi T, masih menjadi orang yang kuat bahkan jika dia bersembunyi di ibu kota sekarang.
Secara alami, Howard sendiri bukan orang biasa jika Zakari setuju untuk membawanya di bawah sayapnya setelah bertemu dengannya. Selama bertahun-tahun Zakari mengirimnya untuk menjaganya, dia tidak pernah memperlakukan siapapun kecuali Zakari dengan rasa hormat seperti itu. Kalau begitu, apakah itu berarti orang yang berdiri di depan mereka berada di level yang sama dengan Zakari? Luna sebenarnya tidak terlalu tertarik dengan kejadian internal golongan T. Jika tidak, dia akan mendengar bahwa Zakari telah melarikan diri dari River City dengan ekor di antara kedua kakinya belum lama ini. Jika dia menghubungkan itu dengan gambar di depannya sekarang, dia akan berhasil menyimpulkan bahwa David adalah orang yang telah membuang Zakari. Keluarga Soron adalah keluarga bangsawan yang tersembunyi. Jika mereka memiliki rencana untuk mempublikasikan diri mereka sendiri, mereka perlu bekerja dengan keluarga yang kuat dan mapan. Dengan demikian, mereka telah mengarahkan pandangan mereka pada keluarga Queen, yang berbasis di ibu kota. Keluarga Queen juga baru-baru ini mengalami kesulitan dalam perkembangan mereka dan sangat membutuhkan bantuan asing. Oleh karena itu, kedua pihak langsung cocok. Pernikahan adalah cara terbaik untuk memastikan kesatuan kolaborasi mereka, itulah sebabnya kedua keluarga tertarik untuk menjadikan Luna dan Zakari sebagai pasangan dan mempertahankan kemitraan yang kuat. Luna sangat menentang dinikahkan demi keuntungan. Namun, dia tidak punya pilihan, karena dia adalah satu-satunya putri keluarga. Dia tidak diberi kebebasan memilih dan hanya bisa menerima apa yang diatur keluarganya untuknya. Zahari telah jatuh cinta dengan Luna pertama kali mereka bertemu, dan ditambah dengan upaya dari kedua keluarga, telah memutuskan bahwa Luna adalah istrinya. Untungnya, Luna masih muda. Dia kemudian memilih untuk kuliah di River City sehingga dia bisa menghindari Zakari. Dia tidak pernah berpikir dia akan mengirim seseorang untuk memata-matai dia. Di sisi lain, David tidak menyangka Howard akan membungkuk padanya dan meminta maaf. Dia mengira Howard akan memukulnya. David bahkan mempersiapkan diri agar bisa mengendalikan kekuatannya dan menghindari cedera yang terlalu parah pada Howard. Lagi pula, di antara mereka, satu adalah anggota SCC sementara yang lain adalah anggota faksi T. Di satu sisi, mereka bisa dianggap musuh, dan dia baru saja memukuli tuannya beberapa hari yang lalu. Dia berpikir bahwa bahkan jika Howard tidak berani memukulnya, setidaknya dia akan berbicara dengan kasar padanya, bukan? Bukankah ini yang selalu terjadi di acara televisi? Sejak kapan musuh akan saling mendekat dan membungkuk sambil meminta maaf? Bagaimana dia harus menanggapi itu? Sejujurnya, itu karena David telah meremehkan dirinya sendiri. Dia selalu berpikir bahwa dia tidak cukup kuat, tetapi pada kenyataannya, kekuatan yang baru saja dia tunjukkan sudah cukup untuk menakuti banyak orang. Bab 125. Jika tidak, Zakari tidak akan tinggal diam setelah kekalahan memalukan tersebut. Itu tidak sesuai dengan identitasnya sebagai salah satu dari 8 petarung hebat di faksi T. Satu-satunya alasan dia belum kembali setelah sekian lama adalah karena dia merasa bahwa dia tidak akan dapat mengatur situasi dengan benar jika dia kembali. Meski sempat terjadi permusuhan antara fraksi T dan SCC, bukan berarti anggota fraksi T tidak boleh menyeberang ke wilayah yang dikuasai SCC, atau anggota SCC tidak boleh memasuki tempat di mana fraksi T berada. Itu adalah masalah penyelamatan muka yang terbatas hanya pada petinggi kedua belah pihak, atau setidaknya antara 8 pejuang hebat dari faksi T dan anggota inti SCC. Ketika petinggi satu pihak berangkat, pihak lain akan mengirim anggota yang sesuai untuk menemui mereka juga. Anggota biasa dapat pergi kemanapun mereka suka, karena tidak ada yang memperhatikan mereka. Sebelumnya, jika Charles tidak putus asa untuk mempromosikan dirinya ke keanggotaan inti dan membalikkan situasi keluarganya yang menurun, dia bisa berpura-pura tidak melihat apa-apa. Bagaimanapun, dia hanyalah anggota tingkat tinggi dari SCC, dan posisinya tidak dapat dibandingkan dengan posisi Zakari sebagai salah satu dari 8 petarung hebat dari faksi T. Yang dia inginkan adalah menarik perhatian 3 bos SCC. Seperti air membentuk dirinya menjadi bejana yang menampungnya, orang bijak menyesuaikan diri dengan keadaannya. Howard tidak berpikir dia bersalah karena melakukan apa yang telah dia lakukan, dan tidak ada yang akan menertawakannya bahkan jika kata keluar. Paling-paling, orang-orang di sekolah yang tidak tahu siapa David hanya akan mengira dia pengecut. Apalagi sebentar lagi dia akan lulus. Tidak peduli bagaimana mereka mencoba, orang-orang biasa di sekolahnya tidak akan pernah mencapai level seperti dia dalam hidup mereka. Howard terus membungkuk kepada David, tidak berani menegakkan diri sebelum mendengar suara David. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah mempertahankan postur ini. Saat itu, David kembali sadar dan berkata, "Tuan Jackson, sebaiknya Anda tetap low profile. Siswa itu tidak melakukan pelanggaran besar barusan. Apakah ada kebutuhan untuk bersikap begitu keras padanya? Jika saya tidak menangkapnya sekarang, dia akan menderita luka parah karena jatuh dari ketinggian yang begitu tinggi. Anda berada di Universitas South River di River City, bukan Capital City." Petik 2.
Seperti kata pepatah, jangan pernah menyerang seseorang yang menunjukkan keramahan. Alih-alih bermain dengan aturan yang biasa, Howard memilih untuk membungkuk dan meminta maaf kepadanya, menyebabkan David merasa sedikit malu. Lagi pula, tidak ada kebencian atau dendam yang mendalam di antara mereka. Ya, Tuan Liddell. Aku akan mengingatnya. Baru saat itulah Howard berdiri tegak dan berbicara dengan nada hormat seperti biasanya. Merasa bosan, David berbalik dan pergi. Dia awalnya mengira dia akan dapat mengambil beberapa trik dan belajar bagaimana mengendalikan kekuatannya. Namun, pada akhirnya, dia tidak hanya tidak belajar apa-apa, tetapi dia juga merasa seperti monyet ketika semua orang berkumpul dan menatapnya. Semua orang di dekat David secara otomatis membuka jalan untuknya. Mereka awalnya mengira akan ada pertarungan dramatis, tetapi itu berakhir dengan damai. Semua orang menatap sosok David yang mundur dengan rasa ingin tahu dan rasa hormat yang sama. Tampaknya mulai hari ini dan seterusnya, orang lain akan mengklaim gelar orang paling berpengaruh di SRU. Hanya butuh sedikit lebih dari setengah bulan bagi David untuk berubah dari orang yang tidak dikenal menjadi orang paling berpengaruh di SRU. Kecepatan di mana hal-hal telah berkembang benar-benar luar biasa. Tidak ada yang tahu pikiran apa yang melintas di benak Luna saat dia menatap sosok David yang menghilang. Ketika David berjalan melewati Leo dan Sarah, dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu sebelum menyadari bahwa dia tidak lagi memiliki hubungan dengannya. Tampaknya tidak peduli apa yang dia katakan padanya, itu tidak ada gunanya. Howard menghela napas lega saat melihat David pergi tanpa menimbulkan masalah baginya. Sejak menyaksikan kekuatan David malam itu, Howard merasa sangat tertekan untuk menghadapi David secara langsung. Mereka yang tidak memiliki dasar dalam seni bela diri tidak akan dapat memahami jenis tekanan yang dia hadapi. Rasanya sama menakutkannya dengan meminta orang biasa untuk menghadapi kekuatan yang lebih tinggi. Nona Luna. Merzakari mengatur agar saya mengawasi Anda, dan saya harap Anda akan menunjukkan rasa hormat dan perhatian pada diri Anda sendiri. Segalanya tidak akan semenyenangkan sekarang jika Zakari harus tampil sendiri. Howard berkata sebelum meninggalkan aula. Howard Jackson, apa yang memberi Anda hak untuk berbicara kepada saya seperti itu? Kembalilah dan beritahu Zakari Quinn bahwa aku belum menikah dengannya. Dia tidak punya hak untuk mengendalikanku sekarang. Luna berkata dengan marah saat Howard berbalik. Howard pergi. Namun, percakapan terakhirnya dengan Luna telah menempatkan banyak pertanyaan dan asumsi di benak para siswa di aula yang telah mengawasi mereka. Apa artinya itu? Tampaknya Howard baru saja dikirim oleh seseorang bernama Zakari Quinn untuk mengawasi Luna. Apakah itu berarti Luna Soron sudah diambil? Anda dapat mengetahui dari fakta bahwa Howard memanggil orang itu sebagai Zakari Quinn, bahwa dia bukanlah kekuatan yang harus diperhitungkan. Dibandingkan dengan David, siapa yang lebih kuat? Apa yang kebanyakan dari mereka pikirkan sekarang adalah bahwa segalanya akan menjadi sangat menarik jika David mulai berselingkuh dengan Luna dan membuat Zakari Quinn datang ke SRU dan bertemu dengan David. Namun, berdasarkan sikap David barusan, sepertinya dia tidak tertarik pada Luna Soron, yang paling cantik dari Tri Campus Beles SRU.